Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Ho Ho Hi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Gila, udah hafal gue nggak pakai skrip sekarang. Iya. Mantap. Iya. Kemarin lo Pesapora Pesta Pora, Cing. 2 hari aja. 2 hari lo. Jumat Minggu aja. Jumat Minggu. Dua-duanya kerja. Kerja dua-duanya. Oh. Kalau nggak kerja mah, Cing, mendingan di rumah. Aduh. Rame banget ya emang ya. Parah. Gokil. Kalau Jumat masih agak lumayan nggak padet lah, rame tapi nggak padet Jumat ya. Iya. Minggu buset. Rame banget emang. Gue pas balik aja, Cing, gelang gue masih ditawar calo pas balik gue. Kok bisa? Ya kan masih ada orang datang. Gue kan balik jam 9. Apa? Maksudnya gelangnya gimana caranya? Kan harus putus. Enggak ya? Ya bisa nggak tahu diakalin. Sini bang, gelangnya bang, gitu. Oh. Enggak gue kasih lah. Wah. Ya boleh sih kalau ditawarkan. Nggak, gue kepikiran pas udah di jalan juga. Oh tadi digelang maksudnya diminta dijual. Gue nggak Iya. Soalnya bilang, sini bang gelangnya bang buat oleh-oleh. Gitu. Oh. Terus gue bilang, enggak, gue ribet nyopotnya kan, males. Pas gue pikir-pikir, oh mau dijual lagi. Dijual lagi, iya. Iya. Kalau lo hargain sih bisa kali itu. Kalau cocok. Iya, nyesel gue. Nih gue jual dah gelang second Pesta Pora. Lo juga ada kan, Cing? Ada. Tuh, bayarin dah. Gocap dah. Iya deh, rugi dah. ID card malah. Hah? ID card ada. Gue juga ID card iya, ada. ID card dah. Bisa kemana-mana tuh, gocap. Iya. Pesta Pora. Tapi Cing, ini gue analisa gembel aja, Cing ya. Kan gue, kita kan Jumat Sabtu Minggu pesta di Jakarta ya, dari kacamata Jakarta ya. Hari Sabtunya itu gue main bola di Senayan. Nah Senayan itu lagi rame konser Korea juga. Rame banget, Cing, itu Senayan chaos banget. Maksud gue kalau ngelihat dari konser-konser yang rame, gue ragu ekonomi lagi turun dah. Iya gak sih sebenarnya kalau lagi hiburan lagi naik-naiknya? Salah satu indikator aja. Karena kalau kata gue yang gini-gini ini bukan kebutuhan. Kadang-kadang cuma lifestyle. Jadi seperti yang udah terjadi sama kita gitu. Orang bela-belain lifestyle walaupun ekonominya lagi buruk. Oh gitu. Bukan karena lifestyle yang lifestyle aja masih hidup, berarti yang primernya masih aman, nggak gitu? Kayaknya enggak deh. Kalau kita ya, kalau gue sih ngelihatnya ya. Berarti kayak misalnya iPhone keluar, banyak orang yang bela-belain untuk beli, padahal secara hitung-hitungan penghasilan enggak, tapi dipaksain. Kayak menurut gue ini juga begitu deh. Mungkin ya. Kemarin sih gue ngeliat ini aja kayak ekonomi kayak masih baik-baik aja nih kayaknya. Soalnya di Kemayoran rame, di Senayan rame juga. Senayan tuh hampir 50.000 orang juga soalnya. Iya, coba lo tanyain bapaknya. Lo kan ya, saya tidak tahu ya. Dia ditanya bapak ibunya gimana cara ngasih ininya ya. Ngasih uang untuk beli tiketnya. Mungkin dia nabung dari kapan? Karena mungkin kan kayak Pesta Pora ini kan udah lama. Iya, ini termasuk yang menurut gue keren lah. Ya. Dia tahu bahwa ini juga nggak murah, jadi dia kasih tahu nih, mungkin 6 bulan sebelumnya orang-orang bisa nabung cepet sebulan, akhirnya bisa beli lah gitu. Ya, benar. Iya. Tapi ya ini muterin roda ekonomi banget nih. Benar. Cara-cara bikin, apalagi untuk yang kayak kita ya, Cing. Iya. Ya ini muterin banget nih, parah. Kalau bisa sih sebulan sekali sini. Iya. Terus juga kayak boot-bootnya ini yang banyak jualan ini itunya. Iya, benar. Terus juga orang jadi pada kerja di situ. Ya walaupun tidak signifikan tapi membuka lapangan kerja gitu. Benar. Buat ini di dalam juga ada yang jual ini kerak telur apa ini juga kan? Apa? Toge goreng. Iya, toge gorengnya buset 35.000, Cing, seporsi. Sama tahu gejrot 25.000. Gue jajan soalnya. Ya. Iya wajar ya, segitu ya, karena lapaknya mahal juga kayaknya. Iya. Lo kan makannya di Pesta Pora. Iya sih, benar. Iya, makan tahu gejrot di Pesta Pora. Iya, tahu gejrot Pesta Pora nih. Ya tapi ini cukup mengalihkan ya untuk kita ya, tahu dah secara keseluruhan di Indonesia, mengalihkan pandangan orang ke masalah
politik kayaknya. Iya. Sabtu Minggu nih orang ngomongin pesta pora lah, paling nggak orang yang di sekitar gue ya. Tapi dan nggak ada yang nebeng ini ya, nebeng politik di acara pesta pora ya. Maksudnya caper aja gitu datang gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Sepenglihatan kita sih ini nggak ada ya? Iya. Nggak ada kan? Kalau pesta pora tahun lalu ada. Banyak tuh. Oh banyak ya? Ya kalau nggak salah ya Synchronize juga. Iya. Tahun ini With belum. the Fest. Iya. With the Fest kemarin. Benar. Ya. Mungkin tahun depan kali. Tapi tahun depan caleg udah selesai. Udah selesai. Pilkada kali tahun depan. Iya. Bisa jadi. Mungkin banyak ya. Terselubung. Emang juga di politiknya juga lagi chaos juga sih, keras juga di. Iya. Jadi nggak kepikiran promo ke pesta pora kali ya? Belum pasti juga. Ntar gue promoin ini, tahu-tahu gue ganti pasangan lagi. Iya gitu. Bener. Lagi pula hiburannya udah ada di acara Demokrat kemarin nih Cing ya? Iya mungkin itu juga salah satu yang pesta pora ketar-ketir ngeliat, wah iya, deklarasi ada nyanyi juga nih gitu. Kata Ucup, tau gitu ngundang SBY gue. Iya. SBY nyanyi lagu Tip X, nggak sendirian. Gila. Spesial untuk Prabowo. Kayaknya kebalik deh, harusnya Prabowo yang nyanyi. Iya. Prabowo kan lagi rame-rame. Iya. Ini coba kita bisa ditayangin sedikit gak nyanyi ya? Tapi ini sebenarnya sinyal bahaya buat lawan politik kalau SBY udah nyanyi, Cing. Karena? Waktu 2000... Kapan ya? Waktu dia zaman-zaman nyapres tuh dia nyanyi. Jamrut, Pelangi di Matamu. Yeah. Itu tuh sinyal kekuatan politiknya beliau. Dan bertahun-tahun kan dia nggak pernah nyanyi lagi, Cing. Sekarang nyanyi lagi nih kayak, wah sinyal bahaya nih. Kalau udah nyanyi berarti dia udah sepenuh hati, Cing. Tahun berapa ya itu yang nyanyi ya? Pelangi di Matamu kayak 2004 dah. 2004 apa yang kedua? 2009 ya? Pelangi di Matamu ya. Iya. 2009 menang dong. Kan 2 kali SBY. Kan 2 kali. Iya. Terus Bang. Ini pilihannya, kalau orang bilang kan, kalau orang lagi sedih, milih lagu itu memperhatikan lirik. Iya. Lihat kandungan makna dari liriknya. Kalau lagi senang-senang, katanya pilih nadanya. Iya. Nah, coba kita bedah lirik. Kamu nggak sendiri. Kamu nggak sendiri. Iya. Kalau jadi dari judulnya kamu nggak sendiri, lo setuju nggak? Ini untuk Prabowo. Harusnya Prabowo untuk SBY ya. SBY, tenang Pak SBY, lo nggak sendiri ada. Gue gitu harusnya kan? Ya, harusnya gitu. Nih, refnya dari awal nih. Ya. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi, dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Dia merencanakan pergi juga, oke. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja, karena di setiap mimpiku pasti selalu. Emang ini Prabowo ke Pak SBY? Harusnya kode ya? Atau SBY bikin lagu untuk dirinya sendiri, Cing. Untuk dirinya sendiri ya? Iya. Untuk menyemangati dirinya? Atau mungkin tadinya lagu ini dari Prabowo untuk SBY. Cuman Prabowo kan lebih jago joget daripada nyanyi kan. Makanya bapak aja lah yang nyanyi, saya joget aja di samping gitu. Iya kan? Iya. Prabowo joget-joget doang di samping. Iya, dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu, walau mungkin terdengar gak merdui, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini. Di Akmil juga pernah bersama ya? Pernah. Katanya pernah ada insiden juga tuh di Akmil. Iya, betul. Lalui hari penuh war-wari, meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Yeah. Ini ref ini, percayalah padaku meski di gelap malam, kamu nggak sendirian. Iya. Iya bener, itu tujuan untuk Demokratnya ya. Iya. Dan semua bintang yang kutinggalkan temani kau sampai akhir malam. Harusnya kalau SBY nyanyi untuk seseorang untuk ke menuju ke sana, itu lagu-lagu soal pacar baru atau soal move on, lagu-lagu soal move on. Harus gitu. cari pacar lagi ya? Iya, cari pacar lagi. ST12 cari partai lagi. Iya. Atau ini Pak SBY ke AHY. Oh, buat anaknya. Buat anaknya. Tenang, lo nggak sendiri gitu. Bisa juga. Tapi lebih bagus lagunya Virgon mendingan yang baru tuh ada yang apa? Bapak ya. Iya. Yang Bapak. Yang apa? Saat kau telah mengerti apa? Iya. Ya itulah. Pokoknya bentakan gue ini nggak bakal sekeras gojlokan nanti dalam kehidupan nyata gitu. Maksudnya Pak SBY nyanyi lagu Virgon buat AHY. Iya. Gila. Pak SBY kalau memang ini untuk Pak Prabowo kayaknya kurang pas ya. Atau kalau ini untuk menyemangati diri sendiri, mungkin. Ini oke. Mungkin. Yeah. Ini
Tapi sinyal politik pokoknya sinyal siaga satunya Pak SBY berpolitik tuh kalau udah nyanyi. Iya. Kalau masih siaga 4 tuh masih ngelukis. Iya. Masih santai tuh. Iya. Kode-kode aja tuh. Kalau dari siaga 1 udah nyanyi. Ini udah bukan turun gunung ini udah keluar kandang namanya. Iya Kak? Iya. Dan orang harus waspada loh. Pak SBY 10 tahun memimpin negeri ini udah tahu. Udah tahu semua. Bener. Intrik-intriknya. Betul. Dan di gerbongnya Pak Prabowo udah banyak jenderal, Cing. Iya. Pak Agum ngerapet. Iya. Pak Wiranto juga gokil. Gokil tuh emang. Itu udah dikerubutin jenderal semua loh. Dan secara koalisi dia yang paling gemuk. Paling gemuk, betul. Paling banyak. Sama ini juga, Cing. Pas kemarin, kan seminggu kemarin kan pokoknya jenderal-jenderal ngumpul ke Pak Prabowo tuh. Gue kan jadi browsing-browsing sama ini baca-baca lah yang dulu nyidang Pak Prabowo tuh justru Pak SBY sama Pak Agum kan? Iya. Bisa begitu ya politik ya? Lu dipecat nih, bertahun-tahun kemudian lu temenan lagi gitu. Ya. Ya itulah politik. Makanya kagak usah percaya banget lah. Bener dah. Ini juga deklarasi tiba-tiba merapat ke Prabowo tuh kayak lu baru putus sama pacar lo, tapi berapa minggu kemudian lu udah punya pacar baru lagi gitu. Terus lu udah bilang cinta banget sama pacar baru lu gitu. Iya ya. Iya kan? Ya emang kayak nggak masuk. Cepet banget move on-nya, Cing. Cepet banget gitu. Ya emang putusnya diselingkuhin sih, tapi kan. Ya. Ya tapi mungkin karena lo terlalu banyak menuntut kan. Iya benar. Putusnya karena pacar gue banyak banget maunya. Iya gitu. Pacar lo minta dikabarin mulu. Udah minta dikawinin mulu. Sabar iya, apa? Sabar apa? Orang gitu. Bapak ibu gue belum ngerestuin minta dikawinin mulu. Iya tapi kata dia alasan lo apa nggak mau kawinin gue? Ada calon lain? Enggak. Tapi di PHP-in juga sih. Iya. Terus yang ini pacarnya bilang, aku dijodohin sama papa aku. Iya. Soalnya papa aku lebih setuju sama orang Jawa Timur. Papa aku lebih suka orang pesantren. Kacau lah ya. Kacau politik ya. Politik, Cing. Tapi lo nonton yang Capres, gagasan Capres. Nonton yang ini Hatta Najwa nonton, Cing. Nonton. Panjang tuh. Panjang ya. Ya, yang ininya banyak potongan-potongan juga. Yeah. Tapi Cing ya, nggak tahu kenapa ya, kalau yang potongan-potongan yang nggak viral potongannya tuh Pak Anies tuh, nggak ada viral tuh. Kurang viral lah. Iya. Kalau Pak Ganjar ada yang dipotong viral soal dia agak katanya merendahkan MC, tapi kalau secara konteks sih sebenarnya kalau diperhatiin baik-baik bukan merendahkan MC sih sebenarnya. Dia menginginkan kalau lulusan-lulusan terbaik itu kembali ke kampus. Masa lu udah lulus cuma jadi MC gitu. Lu gitu. Balik dong ke kampus. Itu kan sebenarnya konteksnya kan. Konteksnya bukan merendahkan profesi. Bukan merendahkan profesi. Iya. Cuman orang jadi dipotong, jadi nggak dapetin apa kontekstualnya. Kontekstualnya. Iya. Ya namanya juga politik, Cing. Iya. Tapi memang kalau yang itu kalau gue sih ngelihatnya bukan jawabannya dari gestur lah, gue cuma ngelihat nih orang Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, gue tuh ngeliat gestur-gesturnya aja gimana dia merespon sesuatu yang tidak direncanakan nggak. Kalau debat presiden kayaknya bocoran-bocoran pasti dapat. Apalagi kalau bakal nanya ini gitu. Apalagi kalau dibikin TV biasanya kan udah dapat kisi-kisi. Iya, kisi-kisi. Kalau yang kayak gini lebih banyak spontannya, dan gue lihat gestur meresponnya gitu. Iya. Nih lagi terus Pak Prabowo ditaruh paling malam ya, kasihan ya. Kayaknya udah agak-agak ngantuk dah terakhir. Udah jam 9 lewat kata Panji, kan gue ketemu Panji tuh. Panji aja stand up udah jam 8:30 apa dia bilang. Bisa kan Pak Prabowo tuh ngantuk, itu beliau orang paginya habis nemenin Pak Jokowi di Bandung apa katanya. Malamnya udah di Jogja. Capek banget ya. Makanya nggak mau ngaca. Aneh banget ya. Mau ngaca Pak Prabowo hormat doang ya? Hormat doang. 2 kali, balik. Hormat lagi? Iya. Iya. Kenapa nggak mau ngaca, Pak?
Bingung kali, kagak di brief kayaknya dah. Kayaknya. Iya, yang monolog ngadep kaca, bingung kali ya. Ya cuman orang tua, udah tua loh. Ya, tapi dia presiden ya. Tapi mungkin dia maksud dia menghormati diri sendiri ya, buat dia bercermin ya dia harus menghormati diri sendiri, membawa amanah, itu kan cara menghormati diri sendiri. Mungkin dia tidak mau korupsi, ya. Gambaran besarnya susah-susah gue sampai sini, kalau gue melakukan hal-hal yang nggak bagus, artinya gue nggak menghormati diri sendiri. Kayaknya kan yang pertama komitmen ya, kita hargain diri kita sendiri. Iya, iya. Kalau lo korupsi berarti lo tidak menghargai diri lo gitu. Betul. Mungkin itu cuman nggak diomongin aja, mungkin udah capek kali ya. Mungkin Cing, capek itu seharian Cing, umur 72 Cing. 72 Cing, pagi di Bandung, malam di Jogja, gimana Cing gitu. Presentasi. Iya, harus ngomong lagi, aduh capek sih, kebayang gitu. Ya. Udah gitu ada satu momen ya, kalau lu perhatiin, ada kayak dari duduk ke berdiri tuh agak pincang Pak Prabowo Cing. Jalannya, jalannya kayaknya kayak kelamaan duduk terus masih pegel kaku gitu. Ada kesemutan-kesemutannya. Ada kesemutan-kesemutannya. Iya. Mungkin ridersnya ini kelatak ya, kebanyakan kelatak di Jogja nih, jadi kayak agak kaku Pak Prabowo nih. Sehat-sehat ya Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Pak Prabowo, jadi menghadapi kontestasi ini fit semuanya gitu. Kalau dari pas yang Najwa Cing, paling nggak ada beban ngejawab emang Pak Anies kayaknya sih. Iya. Iya kan? Karena tidak ada hati yang harus dijaga. Tidak ada hati yang harus dijaga, sama nggak perlu melindungi Pak Jokowi pemerintahannya kan? Iya, artinya kan? Gue ngejawab ini kira-kira Pak Jokowi akan hatinya akan marah apa enggak? Ya kayak pertanyaan inilah kayak apa yang akan dilakukan KPK ke depannya itu kan, kalau yang Pak Ganjar Pak Prabowo agak hati-hati tuh jawabnya tuh. Kelihatan tuh, ya kan? Kalau Pak Anies agak bisa lebih retorika tuh. Betul. Iya Kak. Karena kalau dia jawab sesuatu yang kayak kontra sama keadaan sekarang, bahaya. Karena dukungan Pak Jokowi masih diperlukan. Iya benar. Jadi jawabnya normatif aja tuh. Kelihatan banget. Apalagi Pak Ganjar tuh kalau dikasih kesimpulan tuh jawabannya cuma akan melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi aja, Cing. Iya. Sebenarnya kalau disimpulin sebenarnya itu aja. Padahal si Prabowo juga tema utamanya itu ya, melanjutkan ya. Pak Prabowo mah malah melanjutkan sama mengencangkan 2045 apa 2045 ya? Iya, sama. Kan ada 17 gagasan itu dibikin timnya juga tuh, pasti kenapa 17? Pasti karena 17 Agustus. Emang nasionalis banget Pak Prabowo sih. Iya. Gokil. Dan masih paling kaya Cing, 2 triliun Cing. 2 triliun. 3 kali kalah pemilu duitnya masih 2 triliun Cing. Padahal udah dibilang 10 tahun apa 20 tahun perusahaan saya nggak jalan. Iya, kagak jalannya 2 triliun. 2 triliun Pak, gimana sih caranya Pak? Keren. 2 triliun itu 2 juta loh. 2 juta. Iya, jutaannya itu ada 2 juta. Nolnya 12 berarti ya? 2000 triliun. 2 juta kan nih, nolnya 12 dong. 12 ya. 12. 2 terus nolnya 12. Iya. 3 kali nyapres, 2 nyapres sama 1 cawapres ya? Iya. Kalah. Masih banyak duitnya. Itu kalau cek saldo di ATM juga nyerah mesinnya tuh. Iya, cek nolnya pindah ke ATM sebelah tuh. Nyerah Pak, lihat nol di ATM sebelah katanya gitu ya. 2 triliun Cing. 2 triliun. Keren. Ya. Pak Prabowo. Banyak itu. Paling miskin Pak Anies. Paling miskin Pak Anies. Tapi miskinnya juga 11 M ya? 11 apa 10? 11 M. Iya sih, emang kita nyebutnya tuh 11 M. Itu 11 M, 11 miliar. 11 miliar. 11.000 juta. Iya. Banyak juga. Banyak. Sama kalau 3-tiganya jawaban soal dari mana uang kampanye sih emang nggak ada yang jawab jelas ya sebenarnya. Iya. Kayak Pak Anies tuh bilang apa gitu, fundraising ya kalau nggak salah ya. Iya. Pak Ganjar bilang ada usulan orang Amerika startup soal jualan merchandise, kayaknya kagak nutup dah. Iya. Iya kan? Gede itu. Tapi Pak Ganjar lumayan ada jawaban ini kalau nggak salah, dibiayain partai kalau nggak salah. Nah, partainya dibiayain siapa? Nah itu nggak dijelasin. Iya. Nggak dijelasin. Kayaknya Nana juga agak nggak terlalu berani banyak nusuk tuh Cing. Iya kan, karena acaranya waktunya terbatas sama forum gede juga kayaknya deh. Iya.
Tapi kan Pak Anies bilang di beberapa tempat itu yang bilang pengusaha takut deket, pengusaha takut deket. Ada yang habis kasih bantuan, besoknya diperiksa pajak. Benar, gitu. benar. Ya, emang politik, Cing. Bagaimana lagi, Cing? Iya. Tapi Najwa Shihab dia juga mengklarifikasi yang pernyataan Pak Ganjar ya. Banyak yang mengklarifikasi itu. Banyak yang berprofesi MC bilang tersinggung ada, yang nggak tersinggung juga banyak. Ada gitu. Iya, kalau konteksnya sebenarnya clear sih nggak tersinggung harusnya. Iya. Sama apa lagi ya, hal aja Pak Prabowo joget sih. Iya, sama Pak Prabowo ngejawab sebelum ditanya. Iya, saya belum nanya, iya saya mau jawab. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat Prabowo di mata Najwa itu tuh Prabowo sesungguhnya tuh. Gesturnya itu mirip kayak Prabowo 2014-2019 tuh mirip-mirip tuh yang lebih spontan gitu, Cing. Iya. Nah, yang kemarin tuh kayak udah all set gitu kayaknya ya. Iya. Sedikit emosi ya, Iya, memang spontan, makanya kan belum lama abis ini juga muncul gosip Pak Prabowo nyekek wakil menteri kan? Iya. Sebelum ini. Sebelum ini. Kok bisa ada gosip lagi sidang kabinet nyekek wakil menteri itu gimana sih? Ini kan, maksudnya nih, isu ini sih gila kalau bisa. Gila. Ini kan cuma 2 nih, terjadi dan tidak terjadi. Iya, tapi Cing, kalau gosip politik tuh, misalnya lu rasa, ini gosip apa enggak? Kayaknya iya deh, bisa jadi juga, tapi bisa enggak juga gitu. Misalnya kayak gini deh, ini kita lompat dikit ya, nanti kita balik sini lagi. Kayak dulu di Depok muncul Kaesang jadi wali kota sama PSI, terus bilang, kayak gosip nih. Ternyata sekarang terbukti masuk PSI ya. Iya kan, jadi kayaknya di politik itu sering gini, Cing, kayak dilempar dulu terus ngeliat respon, kalau ternyata kayaknya aman nih, yaudah deh beneran gitu kayaknya ya. Iya. Nggak, kalau yang begini kan gampang banget di verifikasi. Itu banyak orang yang ada di situ. Dilihat banyak orang. Iya. Ada beberapa menteri juga katanya yang ada di situ, dilerai oleh beberapa menteri. Kan tinggal ditanya ya. Iya, meskipun jawabannya enggak. Iya. Ya. Berarti enggak. Tapi Pak Jokowi juga enggak. Masalahnya si World TV ini kenapa berani-beraninya bikin isu? Berarti isu liar aja gitu. Kalau misalnya nggak benar ya. Iya. Kayak asal-asalan gitu ya. Black campaign berarti, Cing. Iya. Black campaign. Tapi berani banget. Sorry, bukan black campaign. Negatif campaign. Negatif kalau benar terjadi. Black campaign nggak boleh ya? Oh iya, yang fitnah black campaign. Black campaign, ya. Ya. Ini kayaknya langsung disomasi juga deh si Sewor TV-nya nih kalau nggak salah. Itu Alifur Rahman. Asari. Sebenarnya sekarang yang lagi jadi sering berantem tuh kubunya Prabowo sama Pak Ganjar sebenarnya. Iya, jadinya ya. Kalau kata gue sih menarik pengaruh Pak Jokowi ini. Gue dulu kayaknya gue yang lebih disetujui Pak Jokowi gitu. Iya. Ngelihat arah ininya Pak Jokowi. Cuman kan banyak analisa politik lagi tuh, Cing, gara-gara Kaesang ke PSI. Orang jadi makin ngelihatnya kayak Pak Jokowi makin jauh ke PDI. Iya. Iya kan? Kenapa dia ke PSI? Satu-satunya anak yang beda partai yang bapaknya kan Kaesang doang kayaknya nih. Siapa lagi, nggak ada? Hah? Bobby PDI dong. Nggak mungkin independen. PDI. Dia doang nih. PSI. Dia kan minta izin sama bapaknya ya? Iya. Nggak mungkin nggak. Masa nggak ngobrol? Nggak ngobrol. Iya. Atau bisa juga emang targetnya wali kota Depok, Cing. Bisa juga, Cing. Iya bisa. Iya, Kaesang. Iya. Mungkin aja bener yang selama ini di billboard ternyata. Kemarin ngetes apa dia doang. Ini P sama S sama D itu sebelahan nggak sih? Jangan-jangan dia typo. Salah ketik. Jadi dia ngetik ke Pak Jokowi, Pak, aku mau masuk ke S sama D tuh sebelahan. Oh, jadi dia izin ke Pak Jokowi, Pak, aku mau masuk PDI. Tadinya gitu. Salah ketik. Salah ketik. Keburu kekirim. Kata Pak Jokowi, ya udah kalau untuk mau kamu. Loh, diizinin. Iya. Mungkin. Bisa jadi sih. Iya, sama dia bener-bener di samping. Atau Pak si Kaesang ini, Cing, daftar ke, dia punya 2 nomor, admin PSI sama admin PDI. Iya. Terus dia bilang, Min, mau daftar partai dong. Salah kirim. Mau ke PDI malah ke PSI. Cuma giring. Kaget pas ini, maksudnya PDI dia kayak, kenapa ada giring di sini gitu. Itu.
Soalnya kan kalau isu-isunya PSI kan arahnya ke Prabowo ngerapatnya kan. Iya udah. Iya kan, belum deklarasi sih, cuman udah ikut acara. Udah menarik dukungan dari Ganjar. Awalnya kan Ganjar tuh. Iya, makanya orang kalau pengamat politik kan bilang kalau mau tahu arahnya Pak Jokowi kemana, lihat anak-anaknya aja. Sebenarnya kan itu kan. Iya. Itu. Apalagi isunya Gibran jadi wapresnya Prabowo kan, makin kelihatan dong. Masa bapaknya nggak ngelarang, ya kan? Masa Gibran berani ngelawan neneknya? Ini angkat. Ya begitu ya, politik ya. Keras politik. Gila. Gimana ya dia masuk PSI ya? Nggak ngerti cing. Ya mungkin itu tapi pasti udah ada hitung-hitungannya sih. Maksudnya kan PSI juga non parlemen. Ya tapi untuk kendaraan pilkada sih mungkin aja cing. Iya untuk kendaraan. Untuk kendaraan pilkada mungkin kalau Depok, soalnya kan Depok kalau hitung-hitungan Depok kan PKS versus everybody kan. Iya. Iya kan. Jadi ya mungkin aja cing hitung-hitungannya cing, tinggal like dislike aja untuk Depok ya. Gitu kan dia Kaisang doang nih yang belum jadi kepala daerah nih. Iya kan, kakaknya udah, kakak ipar udah. Mungkin belum nih cewek. Yang cewek kan suaminya udah. Mungkin dia bilang ke Pak aku juga mau dong gitu. Generasi nanti semuanya cewek-cewek jadi. Iya mungkin ya. Kan 2005 kan udah Janetes kan ntar lagi juga. Janetes. Lama Cipung. Ya. Cipung. Oh jadi Cipung. Iya. Dia berani ya ke PSI dengan segala pertimbangannya ya. Masih banyak yang gede-gede gitu. Yeah. Tapi kan Jokowisme si PSI ini. Iya benar, Jokowisme. Iya benar sih. Ya bisa jadi kendaraan aja sih cing kayaknya cing. Bisa jadi. Kita nggak tahu sih hitung-hitungannya cing. Tapi kan orang-orang ini kan pada pinter cing. Nggak mungkin nggak diukur gitu kayaknya. Nggak mungkin Kaisang bangun tidur masuk PSI ya. Nggak mungkin gitu tuh. Nggak mungkin. Atau istrinya kayak kamu nggak mau masuk PSI. Nggak mungkin gitu tuh. Pasti udah dihitung dan diukur itu. Udah lama terus. Ini kan pasti ngobrolnya juga lama nih sebelum masuk ya, sebelum deklarasi ketemuan. Ketemu ini, ketemu itu, ketemu Bapak. Pak masuk PSI gimana ya Pak menurut Bapak? Baliho di Margonda tuh setahun lebih. Iya setahun lalu kan. Iya, baliho di Margonda tuh udah setahun lalu itu. Buang duit ratusan juta kan? Iya, masang baliho kan pakai duit itu. Nggak mungkin iseng-iseng doang itu. Terus juga secara digital juga mana-mana tuh si Kaisang, iya benar. Punya podcast, punya macam-macam lah gitu. Punya acara TV, cing. Ah, ada? Ada di net TV ada acara TV, cing. Oh, ada? Ada, cing. Lah, di radio gua aja ada. Ada. Siaran dia? Podcastnya. Oh, di relay. Sama, jadi di Genflix di mana? Iya, kan relay 3 media tuh. Ada di Genflix, Gen FM. Oh, hebat tuh ternyata hebat. Itu punya dia. Hebat. Kayaknya ya. Ininya PH-nya Kaisang dah kayaknya. Hebat. Tapi usahanya Kaisang bangkrut semua. Nah, itu dia tuh. Orang kan pada mempertanyakan usahanya Kaisang sama Raffi yang tiba-tiba bangkrut, cing. Aduh, kalau ini saya nggak terlalu banyak berani komentar ya. Banyak yang lebih ahli soalnya kalau ini kan pengamatnya bisnis bukan politik. Takutnya ntar malah cocok logi. Markobar juga udah nggak ada deh. Martabak masih ada nggak sih? Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Kolor kayaknya masih ada. Kok udah nggak ada tuh. Tugas negara bos apa tuh? Konveksi. Tapi nggak semuanya bareng Raffi kan dia? Enggak. Kalau barang Raffi lu disalin, beda lagi Pak. Oh beda lagi? Beda lagi. Kaisang nggak ada bareng Raffi? Kayaknya ada deh. Ya, yang Kaisang sama Raffi. Ada fotonya. Ada kok, ada. Coba apa? Kaisang. Raffi itu dia CEO-nya. Coba. Oh iya. Kaisang CEO Rans. Kaisang masuk CEO-nya Rans. Iya. Raffi nih. Gokil sih Raffi. Gokil ya. Raffi tuh semua bisa ya, cing. Iya. Kemarin di Pesta Poraya dia main drum, main piano, main gitar.
Iya. Nggak bisa deh. Kalau kemarin waktu wawancara sama Raffi sih, dia sekarang dia bilang, kalau gue bisnis sekarang 6 bulan gak jalan udah gue tutup aja. Dulu gue malu, gitu. Dia bilang gitu. Dulu dia malu mengakui kegagalan, jadi banyak uang yang disuntik ke situ demi gengsi. Tapi kalau secara bisnis sekarang udah nggak bisa begitu katanya. Udah tutup aja ya. Mungkin ini dapat dapat pertimbangan itu. Ternak lele juga. Ternak lele susah kayak sang, gua kan pernah. Tapi suntikan bisnis Kaisang tuh udah MM-an deh. Ratusan yang sama. Iya. Tiba-tiba pada buyback ya tahun ini ya. Channel tuh di. Iya benar. Ya tahun politik cing. Iya. Banyak bisnisnya ya. Mungkin ditarik Kaisang kali buat PSI kali. Kan Persis Solo juga dia punya. Kaisang apa Gibran? Kaisang. Persis Solo tuh kalau nggak salah ada Pak Eriknya juga deh. Iya ada Erik. Iya kan? Pak Erik ada Kaisang juga. Ya Mas Kaisang, semangat ya Mas Kaisang ya. Tapi seru kalau dia jadi wali kota Depok sih. Iya. Seru sih. Seru ininya apa namanya? Seru. Pemberitaannya kayak bisa mengalihkan, gak cuma Jakarta doang yang jadi pusat pemberitaan. Benar. Depok gak akan jadi pusat pemberitaan itu. Depok tuh bertahun-tahun sama gerbong yang itu terus kan sebenarnya kan. Iya. Iya kan. 20 tahun PKS terus. Iya benar. Rumah Mudi 2, ini 2. Iya. Gokil. Terakhir Golkar tuh. Oh tapi ini udah ada 10 Agustus 2020, pastikan Kaisang tak maju di pemilihan. Pastikan tak maju. Itu kan kata Pak Jokowi. Tapi kan belum tentu. Iya. Pak Jokowi juga tadinya nggak mau nyapres. Iya. Nyapres juga. Nggak usah. Saya tidak pikir capres. Iya. Katanya nyapres. Menang. Ya. Bagus lah, Mas Kaisang. Good luck ya buat ininya, buat langkah politiknya. Iya, pasti udah ada ini. Nggak mungkin masuk PSI, ya mau masuk aja. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Feeling gue sih ke Depok beneran, Cing. Iya. Nanti Feeling kita masih lama ya. Pilkada November ya. Pilkada setahun lagi. Ya, mesin-mesinnya dimulai dari sekarang emang. Tapi terlalu dini kalau sekarang karena masih kalah sama capres-capresan ya. Benar. Nanti setelah pemilu kayaknya, habis Februari baru pada genjot dah tuh. Betul. Termasuk Pak Erick Thohir kan, Pak Ridwan Kamil. Dia ada di dua sisi tuh. Betul. Mau jadi gubernur DKI atau mau jadi cawapres. Iya. Kalau kata si Golkarnya sih sejauh ini masih di DKI. Untuk gubernur DKI. Iya, betul. Tapi kayaknya PDI apa ya? Belum tahu. Ada keinginan juga untuk narik Pak Ridwan Kamil ini. Emang semua sekarang masih blur banget, Cing. Yang kemarin isunya Prabowo sama Ganjar aja jadi satu paket, ada isunya lagi. Iya. Iya kan, gara-gara Prabowo ketemu Bu Mega kan, jadi ada isu sepaket. Lah, bagaimana sih? Udah capek-capek main ceng-cengan. Masa kalau gabung gimana ya? Iya. Kasihan dong, Pak SBY nyanyi lagi dong. Jadi ganti lagu tuh. Iya, ganti lagu tuh. Ganti lagu dong. Ganti lagu tuh kalau jadi Prabowo Ganjar, lagu apa yang cocok dinyanyikan oleh SBY? Sama ini. Jadi sama Bu Mega, lagunya ini Cing, Astrid jadikan aku yang kedua. Aku yang kedua. Atau nyanyi tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat. Oh, atau Armada Cing, asalkan kau bahagia. Iya. Ku rela. Itu pagi-pagi. Pagi. Ini asalkan katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Iya. Aku jadi mapresmu. Wah. Enggak dong. Kalau yang ini pasnya buat siapa aja? Harusnya. Nah, itu Pak SBY. Itu Pak SBY untuk Caimin, Cing. Aduh. Harusnya aku yang di sana.
Enak ya, pakai kode-kode lagu aja ya. Iya, pakai kode-kode lagu ya. Enak. Iya. Tapi Mas AHY juga kan ini kita belum nampilin AHY nyanyi tuh Munajat Cinta diganti liriknya. Izin nggak tuh ke Mas Dani tuh? Kan boleh selain once. Tapi kan diganti liriknya. Boleh nggak? Apa-apa lah kan Prabowo. Oh iya, satu gerbong ya. Satu gerbong. Boleh. Oh iya. Tinggal Ibas doang nih belum nyanyi nih Ibas. Oh dia kan lari. Kan ada gosip politiknya Ibas emang selama AHY naik nggak boleh dimunculin dulu Cing katanya. Karena? Supaya tidak ada ini menara kembar di Demokrat. Makanya kita jarang lihat Ibas kan sekarang kan. Iya. Kalau dulu kan selalu muncul Ibas. Ya. Diturunin dikit harusnya Pak AHY. Nadanya turunin dikit jadi kuat itu. Tapi emang di Kesatuan Tentara kan kalau acara-acara emang ada acara nyanyi sama joget ya Cing. Iya. Jadi kayak ngelihat sekarang yang bekas-bekas atau tentara-tentara yang dulu nyanyi kayak nggak aneh juga sebenarnya. Iya. Kalau kayak Pak Anies nyanyi tuh baru aneh tuh. Jarang tuh akademisi nyanyi itu jarang tuh. Iya. Nah itu Ibas tuh. Itu Ibas ada tuh. Kok jadi kayak tuaan Ibas ya dari AHY ya? Oh dia adeknya ya? Adeknya Cing. Ibas itu adeknya ya? Adeknya Cing. Kalau pakai tangan pendek. Ya, gosip itu, gosip. Gosip. Enggak pernah aku pakai tangan pendek. Iya pernah. Cuman gosip dulu kan katanya Ibas nggak pernah tangan pendek karena tangannya tatoan. Iya. Dulu gosipnya ternyata kagak. Lihat aja kalau wudhu. Kan pakai tangan panjang. Ya kan harus dilipat kalau. Iya benar. Iya. Mantap. Berita Gibran apa? Gibran ada lagi berita minggu ini. Ganjar, dia itu promoin Ganjar. Gibran. Iya. Udah lama juga nih. Yang dilarang kampanye itu siapa sih? Kalau kita kan boleh kan? Kita nih bilang, pilih ini aja ya gitu. Boleh. Kalau kita boleh kan? Boleh. Kan dia pejabat publik. Iya pejabat publik nggak boleh mengarahkan. PNS kan masih Gibran. Iya PNS tentara kan nggak boleh berpolitik Cing. Iya. Pilih. Gibran mah bukan PNS, ASN. Iya. Dia ASN. Sama aja Cing, ganti nama doang itu PNS ke ASN. Nggak maksudnya kalau PNS kan nggak bisa harus pensiun. Oh iya benar. Begitu dia nggak wali kota, iya, masa nggak iya, PNS lagi? Iya. ASN kali ya. Atau ada kategori sendiri buat kepala Deddy daerah. Corbuzier aja udah nggak boleh berpolitik tuh. Deddy Corbuzier kan udah nggak boleh berpolitik karena diangkat jadi tentara. Letkol. Udah nggak boleh tuh Cing. Oh maka tamunya sekarang yang bawa ayam. Iya nggak boleh ya dia. Nggak boleh Cing. Udah bukan sipil beliau. Udah militer jatuhnya. Udah jadi letkol. Oh itu melekat ya? Melekat Cing. Nggak pada saat-saat tertentu aja baru Enggak ya? Masa bisa kadang tentara kadang enggak. Kalau diangkat ya dia udah letkol Cing. Udah letkol ya? Udah nggak, bukan sipil itu, udah nggak ada hak politik kecuali dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya? Digaji juga berarti dia? Iya, makanya kan dia boleh pakai baju tentara, pakai jabatan-jabatan, bukan kayak tentara gadungan, emang beneran tentara Cing. Beneran tentara? Mana pantas lagi dia? Pakai gitu? Bener. Keren gitu, jadi tentara tuh jadi keren dia. Ini dong gak enak nih. Kan close the door katanya sekarang ini Puspen TNI Cing katanya Cing sekarang. Canda ya Om Ded ya. Saya tahu Om Ded suka bercanda kok. Ini apa nih Gibran ya? Oh yang Gibran ini ya. Tapi tidak melanggar kan udah dibilang. Ya sekarang mah nggak ada yang melanggar Cing semuanya Cing. Tetapi memang tidak ada sanksinya. Kena pasal 283. Tapi tidak ada sanksinya. Oh gitu bisa ada. Kalau mau apa namanya, kalau pejabat publik mau ikutan kampanye tuh nanti di masa kampanye terus di cuti. Hari cuti iya tuh baru harus boleh tuh. Ya. Tapi Pak Ganjar udah aman, Pak Prabowo nih yang masih menteri kan? Masih menteri, bener. Makanya kayaknya pas pengumuman harusnya sih pas nyapres harus kalau nggak cuti ya ngundurin diri. Ngundurin diri ya. Pak Anies mah slow Pak Anies. Paling slow dia karena ngomong apa aja juga nggak apa-apa. Dia tidak ada
hati yang harus dijaga. Betul. gitu ya. Makanya yang lebih hati-hati Caiminnya. Caimin. Makanya ngomong kayaknya Pak Anies aja terus. Iya, kalau Caimin ngomong sedikit aja mengkritik pemerintahan yang sekarang. Nah, lu bagian dari Menaker dicopot langsung. Iya. Udah. Menteri dari Nasdem masih ada nggak sih? Masih, Cing. Itu Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Oh, Menteri Pertanian masih, ya? Masih ada 2 kayaknya deh. Kan 3 tuh kemarin, yang satu Pak Joni ketangkap. Masih ada 2 lagi kalau nggak salah. Syahrul Yassin Limpo. Menteri Nasdem. Menteri Nasdem masih ada 2, Cing. Bahlil kalau nggak salah itu lagi. Bukan. Itu Siti Nurbaya. Oh sih. Ya. Menteri Kehutanan ya? Masih ada, Cing. Aman. Golkar juga masih banyak ya? Golkar masih banyak. Nah, itu jadi kalau dilihat dari itunya kayaknya ditinggalin ya PDIP ya? Iya. Kalau komposisi sekarang. Ya, Iya emang. Kayak sebenarnya mirip-mirip. Sebenarnya kan pemilunya mirip waktu 2014 ya. Kan PDIP juga waktu itu nggak punya banyak temen, Cing. Cuma dulu Pak Jokowinya kuat banget. Iya kan? Iya, Pak Jokowinya kuat banget. Pak Jokowinya kuat banget. Lagi rising star lah. Kalau ini Pak Ganjarnya ternyata pas abis dideklarasiin nggak sekuat itu, nggak sepowerful itu ya, Cing. Iya. Nggak sepowerful itu. Dan kayak apa namanya, relawan-relawan Jokowi banyak yang nggak setuju sama Ganjar juga. Pecah. Gitu. Pecah juga. Pecah juga. Pak Mahfud non partai. Golkar non partai. Muhajir emang non partai ya, bukan ini ya? Pratikno. Non partai. Ya. Mendagri non partai. Dari Mendagri polisi. kan dari polisi. Ya. Enggak, banyakan partai pasti. Iya. Gerindra, PDIP, Pak Yasona. NPU non partai. SDM non partai. Lah, Pak Arifin Tasrif gue jarang banget denger ini. Agus Gumiwang masih, ya. PKB. Agus Marwanto, Muhammad Lutfi, Zulkifli Hasan. Buset, udah 3 kali ganti. Harusnya sama ini juga, wakil menterinya kan partai juga. Partai juga ya. Petahana. Budi Karya non partai. Di Prabowo udah ganti. Itu yang di Prabowo yang tangkap ya? Iya. Iya. Terus menterinya Syahrul Yassin Limpo. Sakti Wali Pranggono. Tuh, ada PKB juga, ada. Fauzia. Abdullah Halim sekarang juga nih, PDT. Ya. Oh, tadinya Menaker gabung tuh, Menaker dan PDT ya. Tapi dua-duanya jadi PKB sekarang. Masukin non partai, Terawan non partai, sekarang Budi Gunadi non partai, Nadi non partai. Banyak non partai ini, Bambang. PDI. Kalau yang non partai biasanya wamennya partai. Ya. Biasanya. Bu Risma. Ya. Yakut. PKB tuh Yakut Telekom. Iya. Menteri sekarang PKB biasanya P3 tuh. Sandiaga Uno bisa pindah ini ya. Iya. Pindah partai tiba-tiba. Yang Kominfo di Ari. Non partai tapi kan relawan. Iya. Ya pasti ada itunya lah. Ada serempetan-serempetannya sama Irisannya. ya, ada irisan-irisannya. Pak Mahfud banyak banget. Kan sempat ini PLT interim, ya, ganti ya. Tugas ya. Lebih baik. Oh, P3 ada tuh, Soeharto, Bappenas ya. Fian Jalil, Hadi, Pak Erik, Adito Golkar, Bahlil non partai. Banyak non partainya nih. Banyak non partai. Wamennya kayak Tapi kan banyak ini juga tim ses kayak Pak Bahlil, setahu gua dulu tim sesnya Pak Jokowi juga tuh dari HIPMI kalau nggak salah HIPMI ya. Tadinya HIPMI. Pokoknya dia pengusaha-pengusaha gitu. Iya, ya? pengusaha gitu. itu juga ya, Pak Budiari juga ya. Iya, relawan Jokowi dia. Projo ya dia. Projo. Cuman Bu Sri Mulyani aja lah yang konsisten 2 presiden bisa ngejabat terus ya. Iya. Berarti emang beneran profesional tuh. SBY dia juga. Iya, SBY 2 periode. Ini sekarang 2 periode lagi. Ya.
Makanya yang bingung sebenarnya kalau koalisinya, kalau Prabowo menang, bagi-bagi menterinya lebih pusing lagi tuh, Cing. Terlalu banyak ya? Banyak banget itu. Bahkan yang non-partai aja non parlemen aja udah dijanjin juga kayaknya. Iya. Bahkan dapat paling nggak wamen lah. Bener. Belum lagi kalau Kaisang masuk PSI ngedukung. Minimal PSI dapat menteri jangan-jangan satu buat Kaisang. Menpora aja bisa, Cing. Ya. Iya nggak? Iya dong. Ya namanya politik, Cing. Kayaknya pasti udah ini mau masuk, ntar gue dapat apa kalau menang pasti udah ngomong ya. Gitulah. Udah ngomong ya. Cakannya. Udahlah sekarang mah jujur-jujuran aja lah, bagi-bagi kekuasaannya nggak apa-apa lah. Iya. Kita udah nggak bego-bego banget kok gitu, ya kan? Ya emang harus dibagi-bagi ya. Emang harus dibagi-bagi. Harus dibagi-bagi, kalau enggak ya gimana? Nggak ada yang gratis, Cing. Makanya waktu yang tahun berapa yang Pak Prabowo juga udah bikin kabinet kan? Iya benar, rencana kabinet. Rencana kabinetnya udah ada. Bahkan itu dijadikan jualannya juga kalau nggak salah. Iya. Waktu pidato Bu Mega ngomongin jumlah jatah menteri aja udah jelas-jelas banget di depan kita, kayak enak aja PDI paling kecil, harus paling banyak dong. Itu kan berarti kan udah umum aja udah obrolan umum, ya. Kalau ini mah bagi-bagi kekuasaan lah, udah santai. Kita ngerti kok. Memang bagus juga bagi-bagi, masa lo mau ambil sendiri? Iya, janganlah. Gila apa? PNS curi HP apa? Itu yang ngejambret di jalanan. Hah? Ada PNS? Pakai baju PNS, ngejambret handphone siswa. Pria berseragam PNS doang, belum tentu PNS. Oh ya, yang ini. Ya. Terus ketangkep gak? Jambi. Sampai 5 detik, ya Allah. Belum ketangkep, belum ketahuan juga beneran PNS atau enggak. Iya, mungkin aja dia seragamnya aja. Pakai seragamnya aja. Iya. Ada aja berita ini nyelip di antara berita ini. Raman ngapain tuh tiba-tiba berita ini nyelip. Iya. Itu aja istri wakil wali kota tuh. Apa itu istri wakil wali kota? Istri wakil wali kota yang di? Wakil wali kota mana? Karena dia istri. Ini Ana Mulyana, ini wali kotanya. Ini mah yang Bandung nih. Yang tadi di Rempang. Jadi tuh dia ngebantu dapur umum Rempang. Oh iya. Jadi nggak boleh kan? Itu kan. Gitu deh. Istri wakil wali kota Batam membantu warga nih tapi nih. Iya. Kasih dapur umum. Wah, Rempang juga kalau ngelihat video-videonya ini juga ya, pembebasan lahan situ ya. Iya. Lumayan gile juga itu. Iya. Udah sipil lawan tentara juga itu. Iya. Mana yang ribut, nyanyi kemarin. Iya, makanya. Yang Panglima bilang dipiting kalau nggak salah ini. Iya, dipiting. Iya, artinya merangkul. Ya bener sih, nggak salah emang sih. Piting merangkul. Emang piting merangkul. Cuman kenceng aja. Ya. Gue nggak berani. Udah minta maaf kayaknya ya. Udah, Cing. Udah ya. Udah ya. Minta maaf soal kata-kata. Emang kalau misalnya komandan gitu, memang kadang-kadang ngomong apa adanya sih. Iya. Karena pendekatannya biasanya ngobrol ke anak buah kan. Kalau ngomong ini ya ini gitu. Makanya gayanya Pak Prabowo kayak gitu, itu gaya militer banget. Gaya militer ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sih yang Rempang ini nih cepat kelar ya, karena ini kita sulit ini. Masyarakatnya memang secara fakta masyarakatnya kegusur gitu. Iya, kegusur. Iya. Udah kan waktu itu Pak Bahlilnya juga udah kesana kan, mau ganti untung katanya. Itu aja masyarakat masih nolak situ sebenarnya. Iya. Udah mau diiniin. Susah. Itu kalau zaman Soekarno udah ada sosmed kayak gini, Senayan juga pasti berantem juga tuh, Cing. Iya. Menggusur bikin komplek olahraga gitu, Cing. Olahraga, iya. Ada ini apa, kampung Betawi pasti ribut juga itu. Ribut juga, iya. Iya. Oh ya, Ana Mulyana ini baru di ininya kayak dengernya udah lama dah. Dipecatnya baru kali ya? Baru. Ketangkapnya udah lama kan? Bandung Smart City. Makanya untuk ini ya, untuk mencegah kemacetan ya, segala macam ya, ini yang mau ada transportasi bukan sih? Smart City ini. Yang kayak Jaklinggo gitu, Cing. Iya. Oh, baru turun suratnya sekarang. Oh, tersangkanya udah beberapa waktu yang lalu. Iya.
Biasanya emang makin dekat pemilu makin banyak yang ketangkep nih gini-gini. Ketangkep ya. Tinggal cap-cip-cup siapa yang sial aja nih. Pengadaan CCTV. Lawan politik nih. Yana Mulyana ini partainya apa nih? Coba. Yana Mulyana. Sunda banget ya. Gerindra. Oh, Gerindra. Ya. Gerindra emang menang di Jawa Barat sih ya. Yang paling epic tuh kalau kemarin politik waktu pilkada DKI kalau nggak salah ya. Beberapa hari sebelum pemilu siapa ketua KPK yang dulu ketangkap eranya SBY? Abraham Samad. Bukan yang soal Kedi golf. Azhar. Antasari Azhar. Iya, sebelum pemilu tiba-tiba Antasari Azhar keluar. Iya. Yang gitu-gitu kan kayaknya nggak mungkin segitu kebetulannya dah. Iya kan? Antasari Azhar. Kalau yang Abraham Samad itu apa ya? Yang rame-rame ya? Abraham Samad itu dia mau jadi wapres. Oh, nggak tahu gua. Emang ya? Abraham Samad pernah digadang-gadang jadi wapres lah ininya. Oh, sempet ya? Iya. Abraham Samad, Antasari Azhar. Tuh kasus Antasari Azhar aja tuh skenarionya gile banget itu. Kalau diikutin ceritanya gila itu. Itu rentetannya tuh ke pembunuhan. Ada ceweknya. Kayak film. Ada penembaknya. Iya. Tembak di jalan loh. Tembak di jalan tuh ada pembunuhan. Tuh gila banget itu. Raja Wali Nusantara Indonesia. Bisa begitu ya. Udah gitu ceweknya sekarang nggak ketahuan lagi kemana. Rani. Iya. Rani kemana dia? Iya, profilnya ada nggak? Coba penontonin Cing Abdel followersnya Rani, coba deh. Nggak tahu kemana tuh. Tapi yang jadi DJ itu yang PKS. Vitalia Sesa. Apa tuh dia? Oh, itu mah zaman dulu itu yang anak kampus. Iya, dia sekarang jadi DJ tuh. Oh, jadi DJ. Cuman-cumannya menteri atau apa tuh ya? Kacau lah. Oh, itu yang kasus sapi ya? Iya. Iya. Tapi kalau gue yang paling inget yang drama bener-bener lama drama tuh si Nazarudin tuh yang sampai lari ke Demokrat. Ya, sampai lari ke luar negeri ya. Luar negeri ke negara-negara yang Kolombia apa negara yang nggak umum gitu. Iya. Terus ada di situnya tuh pakai analisa dari video call-nya dia kan. Wih, gila. Hebring juga gue bilang orang ini. Background-nya kan. Iya, di ini. Sebenarnya itu yang lagi dilakukan ke Harun Masiku, Cing. Cuma sekarang ngumpetinnya lebih jago. Iya kan, itu kan sebenarnya Harun Masiku mirip Nazarudin sekarang, tinggal nyanyi itu. Iya. Cuman sekarang lebih hebat aja ngumpetinnya. Entah ngumpetinnya atau ngumpetnya ya. Iya, ngumpetnya lah. Ngumpetnya udah pengalaman kali. Dari pengalamannya Nazarudin gampang kecari. Oh, ini gini nih. Diumpetin bukan diumpet. Diumpetin. Ya itu ya. Nggak tahu sih gua. Mau diumpetin mau ngumpet, akhirnya dia harus ngumpet. Ngumpet aja pokoknya. Pokoknya gerilyanya lebih jago lah. Iya. Belajar dari kasus Nazarudin mungkin ya. Atau dari. Karena kan Demokrat abis Nazarudin tuh langsung terjun bebas itu. Iya. Sejak Nazarudin itu kan. Karena banyak yang katakan tidak pada korupsi. Iya. Semua yang ada di situ. Iya. Enggak semua ya ada. Langsung kan dari Angelina, Anas, semuanya kena. Iya. Terus ini, tapi itu beda kasus apa? Siapa? Andi Malarangeng. Iya, Hambalang kan. Wah, itu gila-gilaan tuh. Itu padahal pada saat SBY lagi periode kedua, Cing, lagi wangi-wanginya itu. Iya. Itu kan gila banget itu. Nyikat-nyikatin gila ya. Tapi kalau Andi Malarangeng kayaknya gimana ya? Sekarang kan ngejabat lagi di Demokrat, Cing. Iya. Kayak pasang badan aja, Cing. Andi Malarangeng itu Hambalang ya? Hambalang, Menpora. Iya. Adiknya kena juga kan di Malarangeng dari Golkar. Enggak kena. Ini yang adeknya bukan Rizalnya, siapa namanya Malarangeng juga. Kalau Rizal kan kakaknya. Iya. Ada adeknya yang pembisnisnya adeknya waktu di kasus itu. Iya. Makanya muncullah saat itu Bapak Roy Suryo menjadi Menpora. Betul. Keren. Iya. Tapi kalau dari sisi Demokrat dia bisa bilang walaupun gue lagi berkuasa, orang teman gue yang korupsi juga akan gue
babat juga. Positifnya kan Positifnya kita kayak gitu. Iya. Soalnya dulu KPK-nya independen banget, Cing. Iya. Iya nggak? Iya. Kalau sekarang kan ada Dewan Pengawas. Nah, emang. Iya. Nah, Brin itu bilang aksi spionase ke parpol bagian upaya melanggengkan kekuasaan. Ini Brin berani ngomongin kayak begini, kan ketuanya Ibu Mega. Itu dia. Ketuanya Ibu Mega. Apakah merasa dimata-matai PDIP? Tapi emang ada aturannya nggak sih ya? Kalau menurut gue sih itu, Cing, kayak yang sekarang tuh belajar dari periodenya SBY yang terakhir gitu. Makanya 2014 kan Demokratnya nggak survive gitu untuk masuk ke periode berikutnya. Ya. Nah ini PDI itu lagi di masa yang sama gitu. Kayaknya nggak pengen mengulang kesalahan yang Demokrat lakukan kayaknya ya. Iya benar. Jadi dari kemarin-kemarin udah disiapin dulu nih. Landasan-landasannya gitu. Iya. Kayaknya ya. Namanya juga orang politik. Pernyataan Pak Jokowi bisa dimaknai dia ingin memastikan partai-partai yang ada saat ini tidak bertentangan dengan pandangan politiknya Presiden. Dan meminimalkan upaya partai-partai tersebut bermanuver lawan kepentingan dan keinginan Presiden dalam pemilu mendatang. Kayaknya kalau dari pakai logika aja sih, kayaknya emang semua presiden pengen gitu ya. Iya. Tapi apakah itu boleh menggunakan data-data itu untuk terus jadi cawe-cawe ke partainya gitu? Itu penyalahgunaannya yang nggak boleh. Kali itu datanya dia. Masa boleh? Kalau data pasti boleh. Masa ada sesuatu yang dilarang diketahui oleh presiden? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada dah. Kayaknya nggak ada deh. Info alien aja presiden harus tahu. Harus tahu, iya. Cuman bagaimana dia menggunakan data itu kan? Bener. Untuk kepentingan apa? Kan? Untuk kepentingan apa gitu? Iya. Nah masalahnya sekarang untuk kepentingan apa nih? Itu yang perlu dicurigain tuh. Dan ngomong lagi secara jelas bahwa saya punya data-data itu gitu. Makanya kalau presiden punya data brain untuk langkah-langkah politik segala macem, agak mencurigakan Kaisang milih PSI. Nggak mungkin nggak ada hitung-hitungan politiknya juga, Cing. Kalau semua petanya aja Pak Jokowi udah tahu, nggak mungkin tiba-tiba Kaisang segitu mulusnya masuk PSI. Pasti udah ada kayak catur, Cing, udah tahu 3 langkah ke depan nih. Iya nggak? Kayaknya kita mah curiga aja ya. Sekarang curiga terus lah pokoknya. Iya. Dinamika. Tapi seru sih. 2024 nih kalau buat anak politik ya banyak pelajaran yang bisa dipelajarin sebenarnya. Marketing politik ya, Cing. Secara marketing ya. Secara marketing politik nih banyak yang bisa diambil lah, dipelajarin lah. Seru. Kayak film-film, nonton film-film tentang di film-film Hollywood ya, banyak kan yang soal pemilihan gitu-gitu, intrik-intrik politik di belakangnya gitu-gitu. Banyak nonton kan. Iya. Dari yang siapa tuh yang Chris Rock, terus siapa yang gitu-gitu, itu kan seru-seru juga tuh. Indonesia aja belum pernah bikin film tentang pemilu dah. Bikin dah, coba deh. Korea tuh Pak Evil's Deal tuh, seru kalau nonton. Siapa? Oh di luar, Korea. Indonesia belum pernah bikin ini soal di belakang pemilihan ya. Belum pernah, terlalu realistis takutnya ya. Iya, takut. Ketahuan. Oh, film Pak Jokowi aja jadi tayang nggak sih? Jadi yang dulu. Jadi yang Ben Joshua. Iya, Ben Joshua. Apa ada 2 tuh? Film Jokowi adalah kita. Ada filmnya, Cing, dulu. Film Jokowi. Sang apa gitu ininya ya? Sang pisang mah nama bisnis dong. Enggak, Jokowi adalah kita. Oh, Teku Rifnu. Bukan yang ini. Yang Ben Joshua berarti itu. Nah ini Jokowi adalah kita. Oh iya, Ben Joshua. Tayang nggak dia? Tayang, Cing. Oh tayang. Tapi kan sempat diundur kan? Itu kan udah lama banget. Ini kan masih itu bajunya aja baju pilkada tuh. Baju DKI ya. Iya, tapi lagi di presiden. Nah masalahnya ini kan biopik, Cing. Maksudnya kalau yang film Hollywood kan ada sih yang Hollywood tuh wakil presidennya gue lupa lagi. Ada wakil presidennya waktu Obama, lawannya yang wakil presidennya itu perempuan. Ada tuh film biopiknya tuh. Jadi segitu dikatrolnya, gimana diajarin pidato. Ada tuh, siapa namanya ya? Lawannya Obama dulu deh, filmnya ada tuh.
Nah kalau ini kan biopik 2013. Iya, kagak menarik juga ya. Maaf ya. Sci-fi patah polisi ya, tentang Polisi. Udah gitu filmnya menang lagi. Mana seru kalau jagoannya ketahuan menang gitu. Kita kan pengen lihat kalau misalnya biopik tentang Fauzi Bowo. Lebih seru tuh, Cing. Iya. Karena endingnya Kalah. Kalau endingnya menang gak terlalu menarik. Kemana ya Pak Fauzi Bowo ya? Ada kan terakhir muncul tuh. Udah tua banget kelihatannya. Muncul ketemu Pak Heru kemarin. Pak Heru PLT. Iya PLT. Muncul Pak Fauzi Bowo. Ih kemana aja nih Fauzi Bowo? Iya. Ada kemarin ketemu ini. Nah iya pas ini nih. Dia wakilnya siapa? Selain Jokowi wakilnya? Aduh, Adang Darajatun. Bukan ya? Tuh. Udah tua banget ya? Oh iya. Dulu jadi masih hitam semua, sekarang udah ubanan semua sampai kumis-kumisnya. Oke. Ini pertama kali politik menggunakan identitas nih, Cing. Coblos yang ada kumisnya. Iya. Ini nih. Masih kumis ya? Iya. Fauzi Bowo. Oh, beliau jadi dubes, sempat jadi dubes. Iya, sempat jadi dubes dia di Jerman ya kalau nggak salah ya. Di Jerman ya, karena dia sekolah di Jerman juga kan dulu. Pak Fauzi Bowo. Oh, masih ada dia ternyata. Masih ada, Cing. Iya, maksudnya. Karena kayak ada ini ya, kayak ada hilang momen abis Sutioso tuh siapa ya? Iya. Terus kok langsung Pak Jokowi rasanya gitu. Ada Fauzi Bowo dulu sebenarnya. Ada Fauzi Bowo, ya. Iya. Demokrat Prabowo apa tuh yang tadi? Yang tadi. Yana Mulyana udah. Gibran juga udah. Udah. Gagasan udah. Udah juga. Joget Prabowo udah ya. Joget Prabowo paling di highlight tuh. Iya. Tapi kalau lo ngeliatnya Prabowo Ganjar mungkin nggak? Enggak, Cing, kayaknya deh. Udah nggak mungkin ya? Udah nggak mungkin. Siapa yang mau jadi nomor 2? Udah sejauh ini kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin ya? Iya. Tinggal Pak Prabowo mungkin aja lah. Dia jadi menteri aja mau. Ya tapi kan pas udah kalah, Cing. Kalau pas pas udah kalah ya. Hitung-hitungan survei lagi ini mah kayaknya yang bisikin juga nggak mau, Cing, orang-orang di belakangnya. Iya ya. Iya. Kayaknya sih nggak mau dah siapa yang menjadi nomor 2 dah. Emang sekarang hitung-hitungannya di wakil sih kayaknya deh. Wakil presidennya ya. Prabowo Jokowi. Wah, Jokowi lagi. Nggak boleh. Boleh sih Jokowi jadi wapres boleh, cuman ya. Tapi kan ntar akan berbenturan sama kalau presiden ada apa-apa. Dia jadi presiden tiga kali jadi Naik presiden. lagi. Kan nggak boleh lebih dari 2 kali. Kan udah nggak usah lah, ngapain sih Pak Jokowi jadi wakil presiden? Maruf Amin mendingan. Jadi wakil lagi. Wakil lagi bisa, Pak JK kan bisa. Iya. Jadi wakil waktu lagi. itu kan pernah ada Pak SBY juga tuh. Pak SBY juga disempat ini mau jadiin wapres. Secara undang-undang jadi wapresnya mungkin boleh. Tapi nanti akan terjadi sesuatu pada saat presidennya berhalangan, lo harus jadi presiden. Nah, bertentangan dengan undang-undang tuh. Benar. Itu. Nggak usah lah, pensiun aja lah. Iyalah, udah. Iya. Itu. Iya. Pak Jokowi itu bingung aja kayaknya deh, habis pensiun mau ngapain kayaknya deh. Soalnya biasanya presiden-presiden itu masih ngurusin partai. Dia nggak ada partai. Iya, Pak Jokowi nggak ada partai. Makanya mungkin anaknya suruh masuk PSI. Mungkin ya. Iya. Aduh, tapi ketumnya ketum PSI. Iya. Bukannya mengecilkan PSI ya, tapi kan memang masih kecil. Oh iya, masih kecil. Iya, masih kecil dong. Iya dong. Non parlemen. Iya. Sulit. Ya ini makin banyak event-event deklarasi-deklarasi ini. Kan 16 Oktober ya? Berapa Oktober sih pendaftaran? 19 katanya jadi 19 Oktober. 10 sampai 19. Oh, batas akhir 19. 19 sampai 26 kalau nggak salah. Coba. Batas akhir pendaftaran KPU. Sekarang tanggal kita 25 September. 25 September. Berarti tinggal sebulanan lagi nih. Minggu depan sih harusnya udah, ini pokoknya seminggu ke depan nih pasti udah banyak. 19 sampai 25. Seminggu masuk Oktober ini pasti udah ada deklarasi nih dua capres ini nih. Harusnya ya. Kan 19 sampai 25 adalah pendaftarannya. Sebelumnya pasti dia akan deklarasi nih. Kalau nggak pakai taktik Pak Mahfud kemarin sih harusnya minggu-minggu ini
paling cepet ya udah deklarasi nih Cing. Bulan ya. Kecuali kayak taktik Pak Mahfud di hari terakhir baru di menit terakhir ya. Di menit terakhir baru deklarasi. Cuman kan strategi nggak bisa kayak gitu kayaknya ya. Kayaknya iya. Iya kan. Penasaran sih. Emang masih semuanya kemungkinan masih bisa. Ini disebabkan oleh kita terpengaruh sama Caimin masuk ke Anies. Jadi mengingatkan kita bahwa gampang banget berubah iya. Kemarin masih bisa. Masih aman-aman aja. Iya. Ini presiden, ini AHY, ini masih kayaknya pasti semua gitu. Benar. Bahkan masih ada pengamat politik aja yang memprediksi koalisinya Anies sama Caimin bubar. Itu masih ada prediksi. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo nawarin Caimin untuk wapres, balik lagi dia ke situ. Mungkin bisa jadi Cing. Karena surveinya nggak naik-naik kan sekarang juga. Iya, nggak jadi tuh Pak Anies ini. Batal lagi tuh. Pak Anies ini koalisinya memang ditinggal satu, udah nggak presidential threshold ya. Kalau ditinggal PKS masih bisa. Kalau ditinggal PKB ya nggak bisa. Mungkin kalau ditinggal PKB ngajak Demokrat lagi Cing. Nyanyi lagi dong Pak SBY. Iya. Ada lagu Kus Plus, kembali kita bersama-sama. Udah ada Pak SBY, tenang. Dengan segala skenario lagunya udah pasti ada. Udah ada. Iya. Udah ada. Tenang Pak SBY. Iya. Tapi di masa-masa tuanya Pak SBY akhirnya kepikiran gini, gue agak sebagai seorang anak ya. Gue memikirkan udah jadi orang tua gitu. Tapi ini memang passionnya sih. Iya. Passionnya. Kira-kira tapi kalau misalnya jadi AHY gitu kan kadang-kadang kan kita kalau udah gede agak sungkan orang tua. Udahlah Pak, nggak apa-apa, Papa istirahat aja, liburan gitu. Iya. Ada obrolan gitu nggak Cing kayak nggak apa-apa, Papa masih kuat. Papa bantuin kamu. Iya. Enggak Pak, aku bisa. Enggak. Aku bukan anak kecil lagi. Biasanya tuh yang ada tuh yang gue alami sendiri adalah ini bapak sama emak tuh masih mau kerja, nyapu-nyapu, masih nyapu-nyapu, masih beresin, masih ini segala macam terus. Udah nggak usah ngangkat-ngangkat lah. Nggak usah ngangkat udah kata ini. Iya. Tapi kan nggak ada hubungan sama kitanya. Ya dia nyapu-nyapu segala macam luar kita, bukan ngurusin kita ya. Iya. Gitu. Kamu kan ngurusin Cing. Iya. Oke. Nih, lo masih ikutin nih Pak? Lo ikutin nggak nih? Nyakopsa. Madu oseng. Oh, yang dibungkus itu. Iya. Gue sebenarnya nggak terlalu detail ngikutin, cuman kalau dari versi food vloggernya, ya kayak lu kan suka bikin makanan Cing. Kalau gak tau deh, lu pernah nggak review makanan nggak enak akhirnya nggak usah gue tayangin aja deh, atau gimana? Pernah sih. Pernah. Kalau nggak enak ya nggak ditayangin. Nggak ditayangin kan? Kayaknya mendingan gitu deh kalau food vlogger ya menurut gue. Apalagi kalau tempat makannya masih UMKM gitu levelnya ya. Iya. Daripada lu review jelek ke tempat makannya, mendingan gak usah ditayangin sekalian kan. Kalau yang ini kan dia nggak, makanan dibilang enak. Tapi tempatnya kotor. Iya katanya gitu. Sama bungkusnya pakai kresek. Iya. Ya kan review jelek juga Cing. Iya. Gitu. Bukan dari rasa ya. Iya. Kode Blue ini lebih parah lagi nih. Kode Blue apa sih? Kode Blue apa sih? Dia reviewer juga yang setelah si makan lur ke review dia bilang. Oh di tempat yang sama. Tempat sama, udangnya ada kainya. Setelah ini. Setelah Juju. Oh gitu. Oh jadi Nyakopsa ini marahnya bukan ke Juju. Pertama kali Juju. Juju yang bungkus pakai kresek merah kan? Makan lur. Akunnya makan lur. Iya, yang kresek merah itu kan. Terus kan Bang Madunnya tantrum. Marah tuh. Habis tantrum, Bang Madun disikat lagi. Diserang lagi restorannya. Sama si Code Blue ini. Code Blue ini restorannya. Enggak, Code Blue ini reviewer juga. Iya, reviewer makanannya yang di-review. Makanan dan semuanya. Setelah ini dia ngambil video ngumpet-ngumpet juga. Iya. Nggak ngumpet-ngumpet ya? Man nggak izin aja? Atau gimana sih? Kayaknya nggak mungkin diizinin dah. Nggak izin ya Bang. Tapi kan dia emang tanpa buka kan. Oh, cuma ngeliat. Dia reviewer TikTok itu bukan TikTok YouTube ya. Bukan begitu, reviewer TikTok. Emang tega-tega banget food vlogger lu tuh jangan nyari engagement dengan matiin rezeki orang lah menurut gue ya. Setuju banget gue. Iya. Setuju banget itu. Kalau nggak enak udah kagak usah di-review. Review mah yang kan rekomendasi makan kan rekomendasiin tempat yang enak gitu. Udah itu aja gitu.
Gue malah belum lihat yang Code Blue ini. Gue juga belum lihat gue. Code Blue. Coba di TikTok 20 juta lebih nonton. Ayam malah nonton 50 juta ayam ya. Hah? Ayam yang gede ini nonton 55 juta. Ya meskipun secara hukum sih nggak ada yang salah Cing ya, tapi secara norma kan kesian aja Cing. Kasian loh. Iya. UMKM kecuali lu reviewnya apa gitu restoran yang franchise luar negeri 200 cabang nggak mati juga kayak lu review tuh. Iya. Kan UMKM sian banget lah. Oh ini. Set ya. Oh ini yang ini baru setelah si Smokosa tantrum itu. Gue belum pernah tahu gue tai udang kayak gimana. Udah. Wah gila sih. Oh emang ini yang Code Blue-nya ini tendensinya memang semua ini dia begitu. Emang nyari ini. Cari nyari celah di semua kontennya dia. Oh itu juga tuh ramen bintang 5 harga bintang 3. Emang dia reviewer makanan gak enak dah kayaknya. 27 juta yang nonton tuh. Biasanya di hotel bintang 5. Udah kayak ini ya. Enak sih dia. Enak bilang enak. Oh kalau enak dibilang enak. Enggak gitu, emang review jujur katanya sih. Tapi kalau UMKM mah jangan lah ya emang. Iya kalau UMKM jangan lah. Tapi ada berantem sekarang Farida Nurhan. Nggak, kalau makanan enak gak enak tuh subjektif soalnya. Selera banget. Iya, tapi gitu. Kalau udah di review kayak ini ada tainya nih, ya nggak usah gitu-gitu banget. Kecuali misalnya nih makanan ada racunnya, boleh lah untuk kasih tahu orang ya. Iya. Tapi untuk matiin rezeki gitu, tega banget lah. Tapi ini si Nyakov saya juga handling komplainnya gitu ya. Yang teriak-teriak itu. Gue belum nonton dia klarifikasi, cuman gue lihat potongannya sih teriak-teriak gitu ya. Gue gara-gara Popon nge-tweet tuh. Gue lihat karena Popon nge-post aja tuh. Cukup keras ya tweetnya Popon ya. Jadi kayak maksudnya kalau yang gitu dia menyadari gak bahwa dia punya dampak gitu. Ya power ya. Punya dampak terhadap orang ininya dia kontennya itu berdampak banget ya. Gak tahu juga lu kayak begini. Tapi kalau gue sih yang karena gue juga suka bikin yang makanan-makanan ya. Gue milih makanan yang pasti gue doyan. Iya. Yang pasti gue doyan, jadi gue nggak nyoba-nyoba dulu gitu. Doyannya juga, menurut gue itu makanan itu cuma ada dua, enak sama enak banget gitu. Iya. Kayak mie ayam, nggak enak kayak kata orang, kata gue mah tetap enak. Iya. Gitu. Nasi uduk, kayak gitu ketoprak. Jadi ya bukan review juga kalau kita mah cuma nontonin gue makan dulu. Iya. Nah, tapi kan misalnya lu makan kayak gitu kan nggak mungkin Cing, nggak mungkin kan? Nggak, kalaupun ada yang gitu mendingan gak usah ditayangin kan? Iya. Mendingan gitu kan? Baksonya masih ada tanduk. Iya, aduh. Masih ada tanduk. Iya. Yang ini kan gila lah. Tapi secara aturan boleh nggak sih sebenarnya ya? Gue nggak tahu deh. Kalau nggak salah sih. Ada nggak sih bisa dihukum gitu nih kayak begini gitu? Pras Teguh tuh pernah kena masalah juga dah. Gara-gara air mineral kalau nggak salah deh. Review air mineral kalau nggak salah tuh kena masalah juga tuh. Sempet rame kemarin Pras. Brand kan ngomong brand besar itu. Iya brand. Tapi kan review rasa boleh nggak kayak gitu? Sebenarnya boleh sih Cing. Review rasa ya? Sebenarnya boleh sih. Cuman gue pernah ngobrol sama Chef Juna juga sebenarnya. Yang kasihan dari food vlogger ini kan sebenarnya secara keilmuan mereview makanan nggak punya sebenarnya. Iya. Mereka cuma tahu makan nggak makan ini doang. Jadi yang penikmat kayak gini deh, kayak gimana ya? Kayak lo menganalisa soal gadget, tapi lo nggak ngerti banget soal gadget gitu. Tapi lo punya influence besar gitu. Sayangnya sih di situ gitu. Iya. Nah, kebanyakan food vlogger tuh kayak gitu. Lo nggak ngerti keilmuan secara makanan, tapi lu karena punya pengikut banyak,
jadinya orang pada ngikutin lu gitu. Iya. Itu sih memang tinggal gimana kitanya aja ya si food vloggernya ya. Banyak banget tuh yang ya susah sih sekarang, soalnya kalau dibilang boleh nggak boleh, masa mau reviewnya bagus mulu, susah juga. Karena review bagus juga datengin untung rezeki juga kan si food vlogger. Harus diakuin food vlogger ini juga ngasih rezeki ke orang juga. Iya. Harus diakuin, tapi kalau matiin UMKM ya kasihan juga sih. Ada good effect sih vlogger ini. Kayaknya kalau UMKM jangan. Ya bukan artinya lo emang kalau misalnya lo review jelek brand gede terus brandnya tutup kan banyak juga orang yang nganggur gitu. Sama aja sih. Cuman gimana ya ngomongnya ya? Cuman kalau brand gede kan paling enggak dia udah punya, abis itu dia punya PR-ing yang bagus lah untuk nyapu-nyapu gitu. Kalau kayak abang-abang si Bang siapa tuh? Bang Madun kan lihat aja public speaking-nya begitu, klarifikasinya juga susah juga. Nggak ada yang... Tapi susah sih Cing sekarang kalau di era kayak ini deh, sekarang juga lagi rame kan Tanah Abang sepi gara-gara artis jualan di TikTok. Iya. Aduh, serba itu salah. juga serba salah tuh. Serba salah juga itu. Serba salah tuh. Artisnya juga nggak salah sebenarnya kan. Iya. Kayak pedagang nyalain artis juga nggak tepat juga sebenarnya gitu. Ini mah balik lagi ke era ojol versus ojek pangkalan tuh dulu tuh. Balik lagi ke situ tuh. Sebenarnya sepi kan yang itu yang Iya, benar-benar. Jualan baju. Iya. Tapi yang sini-sini kayak oleh-oleh umroh masih rame. Iya emang. Ya teman. Iya tapi tetap ada. Aja. Bukan Tanah Abang ya man. Ini pedagang bajunya kayak gitu. Iya. Ya emang secara hitung-hitungan jualan online kan emang lebih murah, orang lu nggak sewa toko gitu-gitu. Malah bisa nggak bayar pajak juga kali. Nggak bayar listrik. Tapi sebenarnya ya kalau lo elektronik memang dia akan lebih murah 100-200 ribuan lah dari yang di toko toko fisik ya. Tapi lo akan terkena ongkos kirimnya hampir sama juga. Iya sebenarnya. Setelah gue kemarin beli kulkas tuh. Oh kulkas beli online sih? Elektronik beli online? Enggak, gue belinya karena kan gue gini. Ini di online nih segini. Gitu kan kalau nawarnya sekarang gue nih. Iya. Elektronik tuh gue beli di online segini. Ya bapak beli aja di online, ntar hasilnya akan sama kok kata dia gitu. Ongkirnya. Terkena ongkir yang barang-barang gede itu ongkirnya juga gede juga kayak gitu. Gue kalau elektronik belum berani sih gue beli online gue. Iya, gue juga sih. Fisik gue. Gue ada beberapa sih yang ada ya. Yang online. Oh gitu ya. Ram beli online kemarin. Ram beli online. Ya itu kan yang ini hardware-nya kan. Gue kulkas beli online. Kulkas berani juga loh. Gue handphone gitu belum berani, gue TV. Mesti ngeliat tokonya dulu gue. TV gue ada yang beberapa yang online. Gue baju aja sebenarnya nggak berani beli online gue kalau baju gue. Kalau baju gue nggak pernah sama sekali. Iya kan. Baju. Karena harus dicobain. Kecuali misalnya gue udah beli baju satu. Gue kaos band tuh biasanya tuh. Gue udah tahu di toko ini kaos band gue ukuran segini nih. Udah gue beli online aja. Kalau udah tahu ya. Tapi kalau belum tahu mah nggak berani gue. Iya nggak megang bahan, cutting gitu-gitunya kan ngaruh banget tuh. Iya. Nggak berani. Ya online gue komputer pernah online. Kalau lu nggak ditawarin jualan di TikTok juga, Cing? Enggak. Jadi apa tuh namanya? Afiliator. Nggak ditawarin? Nggak ditawarin itu. Kan emang itu kayak gimana sih itu? Ada ditawarin cuma kan emang TikToknya mungkin belum itu banget kan emang nggak TikTok. Iya, lu juga nggak TikTok person ya, lu nggak main TikTok ya. Iya kayak lu misalnya nih jualan kopi nih Cing, jualan kopi Cing sejam gitu, lu cuma ngomong depan handphone doang. Jual-jual gitu, tapi yang jualan artis kan? Iya, kayak afiliator kan Nuzul bikin tuh, rame banget tuh. Mbak Imong kan udah gede banget tuh di TikTok Shop juga. Nagita ya. Nah maksudnya si UMKM ini kenapa? Masalahnya barangnya yang dijual sama artis sama yang di toko tuh sama barangnya, cuma lebih murah, kurang lebih. Oh berarti ini barang itu dari mana tuh? Misalnya bukan barang yang dari artis tuh yang jualan siapa? Barangnya, barang gua nitip, misalnya Cing, gua ada kopi nih Cing, lo jadi afiliator gue ya, nih jualin di TikTok nih Cing gitu, nanti kita bagi hasil. Persentase ya. Iya, begitu kan bisnisnya kan? Iya. Kan barang lo sama nih sama yang Tanah Abang nih. Iya. Gue yang live. Iya. Lo yang punya barang. Iya. Barang lo sama yang di Tanah Abang. Atau sama-sama baju lah. Sama-sama baju. Iya, sama-sama baju. Nah, lo bisa dapat lebih murah dari? Ya mungkin karena gue nggak nyewa toko dan lain-lain kali modalnya.
belinya banyak. Sama nggak bayar pajak juga deh kayaknya. Apalagi yang barang-barang kiriman dari itu kan yang dimasalahkan kan barang-barang kiriman dari Cina kan. Iya kan? Iya kan dulu pernah ada larangan impor juga. Iya, barang-barang yang di apalagi Cina tuh jago banget ngeduplikat kan. Iya. Bikin harga modal lebih murah banget gitu. Iya. Itu yang sebenarnya dipertanyakan. Jadi bukan permasalahan ada artis-artis bikin live untuk jual barang itu ya. Bukan. Cuman jadi nggak fair aja gitu. Iya. Barangnya dia jauh lebih murah karena akses untuk dapat barang itu benar. Mungkin lebih terbuka dibanding yang di Tanah Abang. Tapi masalah retail juga nggak cuman di Indonesia sih. Gue kemarin lihat video di Beverly Hills, Amerika ya? LA, berarti di LA kan? Ya. Itu toko-toko retail juga pada tutup tuh, Cing. Terus lihat komen-komennya sama tuh. Nyalain pemerintah juga tuh. Nyalahin ini kayak lebih ke nyarahin Demokrat Amerika ya. Ini efek liberalisisnya Partai Demokrat nih. Jadi kayaknya itu orang-orang konservatif tuh kayaknya tuh nyalahin. Nih gara-gara lu nih toko-toko ini lu sih terlalu ngebuka keran bisnis di Amerika gitu-gitu. Bedanya pakai bahasa Inggris aja, Cing. Sama ya padahal. Sama aja ternyata isinya. Orang gue kan waktu ke Amerika ya, salah satunya ada yang jualan di food truck orang Indonesia tuh jualan nasi Padang. Di Washington tuh ya? Di Washington. Ya udah dia ngomong kayak begitu. Sama aja, Cing, ini mah sama di Tanah Abang kita ribut-ribut juga sama ini, cuman pakai bahasa Inggris aja kan. Iya, sama. Sama permasalahannya sama. Rebutan lapak terus ada yang pagi-pagian ininya. Ngetekin tempat. Sama persis kayak gini, sama. Cuman bertengkarnya pakai bahasa Inggris aja ini katanya gitu. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia ini negara enggak sama aja, Cing. Sama ya. Ini per hari ini aja nih di Belanda, Cing, Stadion Ajax Amsterdam Arena. Penontonnya rusuh, Cing. Karena kalah 3-0. Terus polisinya nembakin gas air mata. Coba dah lihat dah di Amsterdam Arena. Lawan Feyenoord 3-0. Rusuh, Cing. Tuh. Nembakin gas air mata juga, Cing. Kalah 3-0. Berarti kan ini Belanda loh. Iya. Yang katanya, Eropa ini nih jadi contoh gini. Sama aja ternyata. Bedanya mungkin pintunya nggak dikunci dari luar aja. Sama anginnya mungkin geraknya ke atas ya. Angin dia. Sama aja ternyata. Padahal hooligans juga lebih di sana apa sih? Hooligans kan Belanda, hooligans itu Inggris ya, kayak apa fans. Kalau Inggris mungkin karena udah punya pengalaman rusuh di 90-an, udah lebih antisipatif ya. Iya. Iya kan, stadionnya aja udah nggak ada yang dipagerin kan? Iya. Udah nggak ada yang itu lagi. Stadionnya tuh dekat banget ya antara penonton sama lapangannya ya. Sama kalau udah ada penonton yang di blacklist tuh bener-bener nggak boleh masuk stadion seumur hidup tuh. Kalau di Inggris gue nggak tahu nih, kalau Belanda ya ini juga aneh juga sih. Kita di GBK kan nonton jauh banget kan? Iya. Paling tinggi ya. Iya emang begitu. Di Eropa kan cuma gaplok gitu nyampe. Kalau di Inggris ya paling nggak yang gue tahu ya, di Inggris kan polisi nggak boleh masuk ke stadion. Polisi nggak boleh. Jadi yang ngamanin steward pakai rompi kuning itu, orang-orang tua atau kan anak-anak muda gitu, Cing. Steward aja, polisinya mah di luar. Tuh, ini Amsterdam Arena, Cing. Gara-gara flare juga nih. Mungkin terinspirasi Bromo. Wah. Sama aja ternyata kelakuan fans bolanya mau di Belanda. Tapi di luar ini air matanya. Nggak di dalam. Oh iya di luar. Di luar. Tapi kaca-kaca di dalam pecah juga. Pecah juga ya? Pecah juga. Aduh, ramai banget itu bener. Di halaunya ya? Ada Pak Prabowo gitu. Mas susah nih. Kelindes kuda juga pada takut ya ternyata. Tuh. Sama aja ya. Sama aja, Cing. Semuanya sama aja. Lakukan fans bola sama aja, Cing. Fans bola memang militan lah itulah. Kecuali fans MU, Cing, sabar. Udah kalah. MU udah berapa lama sih nggak
Nggak juara. Nggak juara. Liga Inggris 2013 10 tahun berarti. Lo MU apa Liverpool? Liverpool dong, Cing. Liverpool ya? Gua. Mendes tiba-tiba ngecit ya. Liverpool, Cing. Liverpool ada di urutan ke? Sekarang 2, Cing. Pertama? City, Manchester City. United kemarin menang sih, cuma 1-0 doang. MU lawan Burnley lagi peringkat bawah. 1-0 doang. Liverpool 3-1 semalam. Yo, Manchester United di peringkat berapa? Sekarang berapa ya? 9 kalau nggak salah deh. Lagi ngebak deh. Dia nggak pernah juara lagi setelah Ferguson nggak? Juara Liga Inggris nggak pernah. 2013 terakhir. Udah 10 tahun. 9 ya? 2013 itu terakhir si Ferguson terakhir juara, abis itu kan pensiun, abis itu udah. Hancur, Cing. Maaf ya fans MU, tapi paling nggak lu sabar dibanding fansnya Ajax. Nggak bikin rusuh stadion. Tapi kan baru 10 tahun, kan Liverpool juga 30 tahunan 30 kan? tahun, Cing, bener, Cing. 30 tahun. 30 tahun. Baru juara. Juara lagi. Iya, nantilah, bisa lah. Iya kan, tapi kan yang diomongin yang sekarang. Sekarang, iya. 30 tahunnya juga dulu juga. Terus itu ngebotakin Haaland. Sian MU. Terakhir berarti zaman-zamannya masih Cristiano Ronaldo. Enggak, udah 2013 Ronaldo udah di Madrid. Terakhir tuh Robby van Persie strikernya kalau nggak salah deh. Iya kan? Berarti ini Ferguson faktor banget. Iya, faktor pelatih, Cing. Faktor pelatih ya? Iya. Pengaruh banget ya pelatih ya. Orang kan analis sama pemilik juga, Cing, katanya sih. Banyak yang nggak setuju sama pemilik yang sekarang juga. Siapa? Geisler ya? Geisler. Scotland ya. Bukan Arab yang punya? Bukan. City Arab. Kalau Arab udah pasti loyal tuh, Cing. City, Newcastle tuh. Tim-tim royal. Tapi Newcastle juga lagi jelek sih musim ini. Manchester City ya? Yoi. Dia pernah juara juga ya si Manchester City ya? City mau lagi juara mulu, Cing. 6 tahun terakhir 5 kali juara deh. Oh, aduh. Iya. Emang City lagi gacor banget. City lagi gila, Cing. Jadi Manchester is blue sekarang? Manchester is blue. MID. Udah nggak Manchester. Kalau kayak generasi anak-anak gue mah udah sukanya ke Manchester City. Pokoknya kalau 5 tahun terakhir nih bocah-bocah nih udah ke City nih. Kayak anak gue tuh di City tuh. Gara-gara lagi jago-jagonya. Iya. Ininya apa nih yang menyebabkan nggak maksudnya fans-fansnya tetap mendukung Manchester United tuh? Ya kan lebih gampang pindah partai katanya daripada pindah klub bola, Cing, katanya, Cing. Katanya gitu. Kayak ini gue tahu dari quotes ini dari Valdo Maldini, Cing. Kan dia tetap AC Milan kan karena Maldini kan. Lebih gampang pindah-pindah partai menurut dia daripada pindah klub bola. Iya. Ya gue sih setuju sih. Kalau yang penggemar bola itu dia cuma punya satu. Maksudnya di Inggris gue senang ini, di Italia gue senang bisa ini. gitu. Atau ya gue senangnya Inggris aja udah gitu. Bisa dua-duanya, Cing. Kalau kayak gue di Inggris suka, di Italia ada yang gue suka juga. Tapi yang paling sukanya pasti biasanya cuma satu biasanya. Tergantung liganya tuh. Iya. Kayak gitu. Manchester United nih Fuad masih, Cing. Fuad masih dia nggak akan masih berantem di Twitter, Cing. Halo Bang Fuad. Panji MU. Masih, MU. Cing. Masih. Cinta mati Bang Fuad mah. Dia dari dulu dia merasakan juara terus berarti pernah. Waktu masa remajanya mungkin. Fans MU tuh terlalu kelamaan berada di atas, Cing. Jadi sekarang agak canggung dia. Berada di juara gitu ya. Iya, agak canggung. Kalau fans Liverpool kan biasa di bawah, sekarang agak jumawa, Cing. Biasa kalah ya kan. Sekarang lagi di atas mulu. Nunes lagi jago, Nunes. Kalau fans City belum jumawa, Cing, karena masih banyakan bocah. Karena kan baru. Iya, anak baru nih, biasanya anak-anak baru nih. Manchester City ya. Iya, nanti nunggu 10 tahun lagi baru tuh, udah pada gede-gede tuh fans City. Nah, ntar lagi turun tuh. Biasanya begitu, muter-muter aja sih. Muter-muter aja ya. Masih ada gak sih yang kalau habis menang terus nanyain mana nih? Pada ngumpet di goa. Masih, Cing. Atau dingin nih di puncak terus. Masih. Ini hari Senin nih biasanya muncul tuh kalimat-kalimat itu. Cuman kan nggak ada yang kalah kemarin. Lagi pada menang semua. Iya, Arsenal seri ya Mas Spurs. Karena Madrid Barca nggak panas ya. Madrid Barca iya kurang, jualannya kurang sekarang.
Berarti memang ini mau posisi manapun Liverpool sama Manchester United selalu menjadi rival ya. Iya. Yang diomongin itu aja udah. Iya, paling memperbandingkan pertandingan hari ini Liverpool menang apa Manchester. Kalau gue lihat analisa di sosial media, Cing ya, yang ribut itu fans MU, fans Liverpool, fans Arsenal. Arsenal termasuk Arsenal sama Chelsea tapi nggak terlalu berisik lah karena lagi jelek ya. Biasanya 3 itu kan Coach Justin Arsenal tuh, Cing. Oh. Coach Justin. Jarwo ya? kuat Arsenal. Vincent. Yang paling berisik 3 fans itulah biasanya Arsenal, Liverpool sama MU. Sekarang di antara 3 itu MU yang paling bawah. Iya. Kasihan MU. MU tuh kasihan lah pokoknya. Kasihan kan Gak apanya jelas. sih? Ya kayak musim inilah misalnya banyak yang cedera banyak. Abis itu tahun lalu kan tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Pemainnya si Mason Greenwood tuh ini kena skandal kasus KDRT sama pacarnya. Jadi sempet hilang. Padahal dia kayak rising star gitu. Nah tahun ini pemainnya si siapa? Anthony begitu juga. Lagi kena kasus KDRT juga, Cing. Oh. Pelatihnya dulu pelatihnya juga tuh MU. Siapa mana? Oh, Ryan Giggs. Pelatih fisik. Oh, ini pedofil. Iya, pedofil. Iya. Ryan Giggs jadi apa di MU sekarang? Ryan Giggs sudah nggak ada, Cing. Udah alumni aja. Dulu kan sempat jadi asisten pelatih. Ryan Giggs juga Legend juga itu. Legend. Ryan Giggs. Naturalisasi ke Inggris gak pernah mau. Nggak bisa. Pokoknya MU lagi sedih dah. Sedih. Lu mah enak ngomong kayak gitu. Nah tapi emang sedih. Gue mah merasakan sedih, Cing. Backnya ada back Maguire, Cing. Selalu blunder. Dijual kagak mau, Cing. Dijual nggak mau, stay dia. Lebih milih stay. Jadi beban klub. Cadangan kalah juga. Iya benar. Sekarang kan yang dibully kipernya Onana. Nggak, maksudnya kalau dijual nggak mau? Ya tahu kagak mau. Maksudnya kalau dia sempat kalau nggak salah harganya kemahalan apa gimana? Terus dia juga nggak mau. Maguire salah satu nama yang sering gue denger itu. Iya, itu back MU tuh, Cing. Kocak dah. Mainnya kocak dah. Maguire tuh. Sekarang Onana tuh, Cing. Kiper Inter dulu. Di Inter jago banget. Pas di sini ya Allah. Sian. Soalnya dibandingin kalau kipernya ini dulu kan sebelumnya David De Gea. Ya. De Gea tuh sering jadi penyelamat MU lah. Iya. Nah sekarang Onana tuh, sedih. Belum klop. Adaptasi. Ya lama banget udah main berapa ini adaptasi. Dari 6 pertandingan aja udah kebobolan 10. Ih. Paling gede itu -3 itu. Crystal Palace juga dulu pernah juara ya, tiba-tiba juara ya. Crystal Palace bukan yang tiba-tiba juara Leicester City. Oh, Leicester City ya. 2016 tuh. Jamie Vardy. Yo, itu Thailand punya tuh, Cing. Siapa? Klubnya orang ini Thailand. Crystal Palace. Bukan Leicester City. Leicester City. Yo, masih ada gak dia? Nggak ada. Yang pemiliknya meninggal kecelakaan helikopter, Cing. Iya, gue pernah dengar itu ya. Gitu. Ya. Sekarang anaknya kalau nggak salah, apa udah dijual lagi ya? Yeah. Pokoknya Thailand lah. Kalau Indonesia kan pernah naruh saham di Liverpool. Liverpool ya. Garuda Indonesia. Yoi, 2013 tuh. Ya. Waktu gua masih senang-senang lihat bola ya, Fulham itu masih divisi bawahnya tuh. Fulham ada sekarang ya? Ada, Cing. Di situ. Nottingham Forest gua pernah dengar. Ada. Chelsea. Yang paling lucu sekarang di klub Inggris Luton, Cing. Stadionnya kecil. Kecil banget. Tetangga nama rumah orang. Iya bener. Cari dah stadion Luton. Bahkan pertandingan pertama sampai ditunda belum tanding karena stadionnya masih renovasi. Oh iya ini. Masuknya bisa dari rumah. Naik ke genteng udah bisa tuh. Bisa, Cing. Ih deket banget ya. Iya manjat dari genteng rumah itu. Parkirnya kayaknya baru biji doang tuh sana. Nggak ada parkir. Iya. Dikit banget. Oh ini nggak standar FIFA ini. Standar FIFA. Ini nggak standar PSSI. Ini bisa ya segitu ya. Klub-klub miskin, Cing. Cuman lolos ke Liga Premier. Coba lihat gambarnya. Poinnya baru satu. Ada detailnya juga kok. Ada detailnya juga. Kalau nggak salah masuknya bisa dari rumah orang gitu, masuk stadionnya.
Orang itu nempel banget ya? Iya, ada salah satu pintu masuknya itu masuk ke rumah orang apa teras rumah orang gitu pokoknya. Lucu dah pokoknya itu Stadion Luton. Dia baru tahun ini masuk. Baru naik divisi dia. Oh. Tuh. Dia kan rumah orang tuh. Samping kiri kanannya rumah orang. Rumah orang, Cing. Itu masuknya. Iya tuh. Oh iya. Masuk ya. Iya, lucu banget ya. Ya, bisa masuk. Tuh. Di rumah orang. Bagi pinggir-pinggir tangga aja lah, bukan masuk ke dalam. Iya, maksudnya lewat pekarangan rumah lah. Iya. Bisa gitu ya. Aja, dia masih seneng banget ini orang-orang pendukungnya berarti nih. Iya. Bedanya kalau di Indonesia tuh kalau stadion samping rumah udah ada yang jual gorengan tuh. Gorengan ya. Depannya kan sebelum tanding. Penganan Iya, banyak es Nutrisari. Ini nggak ada yang dagang aja nih. Iya. Tuh, masuk rumah orang, lucu banget ya. Tapi Premier League ya. Premier League, Cing. Iya. Makanya langsung direnovasi kan stadionnya. Tadi lebih jelek lagi stadionnya. Wah, ntar penggusuran dimarahin gubernur. Wah, aduh. Pindah ya. Enggak, Cing. Kecuali Gubernur Luton mau nyapres, Cing. Ya. Tapi kan nggak pengen nyapres Gubernur Iya. Luton ya, santai. Stadionnya nggak perlu bagus-bagus banget. Ya. Nah ini yang terakhir nih, video viral patung Bung Karno habiskan dana senilai 500 juta, wajahnya disebut tak mirip. Gak mirip Bung Karno ya? Lebih ya Bung Karni juga nggak mirip. Aneh banget ya. Ini Dia bukan kalau dilihat dari gini bukan cuma mukanya nggak mirip, seluruhnya juga nggak mirip. iya Komposisinya nggak mirip agak orang. berisi ya. Iya. Nggak tender itu kan pakai tender ya. Harusnya Iya. kan tender. Dikasih sih mirip. Dikasih mukanya mah muka Bung Karno tetap jadinya. Kenapa begini ya? Kayak bukan seniman yang bikin, kayak tukang. Kalau begini Iya, ini kan harus seniman yang bikin ya. harus seniman, Cing. Iya, Pahatan seniman batu patung, gitu iya. kan susah, Cing. Kok Iya. bisa? Nggak Mana sih mirip. gambar coba close up, ada gak close up mukanya? Mukanya cabi kan sempat ditutup terpal. Sekarang tuh kalau nggak salah di stop, lagi di stop malah. Nah, kan? Alisnya mana alis? Itu siapa yang kartun Jepang? Shinchan. Kayak ini, kayak prakarya anak bocah. Pakai tanah liat. Tapi kok tuh 16 miliar tuh dibilangnya. Yang bener yang mana? 500 Katanya juta. 500 juta. Yang ini 16 miliar. Banyu Asin di mana sih Banyu Asin? Sumatera Sumatera. Oh, bukannya Jawa ya? Sumatera Selatan ya? Solo ya. 16 miliar ini 16 miliar apa 500 juta? Mirip, kayaknya ini vendor yang sama yang bikin ini, Cing. Macan-macan tentara yang mukanya Iya. penyok. Vendornya sama nih. Jadi nggak serem ya baca-bacanya Iya. ya. Di Palembang. Oh, Sumatera Selatan. Lucu banget ya. 16 miliar apa 500 sih, tapi ya Nggak, biasanya kan kalau bikin gambar gede ada sketsa ininya dulu kan. Ya kayak bikin rumah kan ada blueprintnya gitu ya. Iya. Masa bikin patung ini nggak ada blueprintnya ya? Caranya gitu. oh nggak 16 miliar, memang dibantah udah cuma 500 juta, tapi tetap nggak mirip gitu. Maksudnya Atau mungkin emang sebenarnya kemurahan, Cing, untuk bikin patung ini. Cuman dari pemerintah, gue cuma ada 500 juta nih, lo bisa nggak ngerjain? Bisa dah gitu. Tapi nggak mirip ya, gitu. Iya, kayaknya kemurahan sih bikin patung segede gitu 500 juta, kayak murah deh. Murah banget ya. Iya, murah. Kemurahan. Untuk teknologi, maksudnya di orde lama aja Bung Karno udah bisa bikin patung pancoran sedetail itu ya. Masa sekarang nggak bisa bikin patung mirip Bung Karno? Kayak Jenderal Sudirman deh, kan patungnya bagus tuh. Iya. Jenderal Sudirman. Nah, ini vendornya mungkin cari vendor. Misalnya, lo ada yang bisa ngerjain nggak? Budgetnya cuma 500 nih. Iya. Ya udah deh, ada deh. Gitu. Bisa bikin, bisa. Bisa. Tapi gue nggak mirip, nggak apa-apa. Apa? Ini anak semester 2. Ya udahlah. Iya. Gitu kali ya. Oh, ini pagunya 498. 49. Itu 498 belum sama ini tuh, apa namanya? Margin tuh. 20% berarti 400 juta. Iya. Dikurangin. PPN 11% dan Iya. 10% ini dikurangin dulu. PPN 11, PPN. PPN.
Iya belum masuk pagunya kan belum masuk ongkos proyek kan? Iya. Semua ini. Iya. 498 ini udah ya, semua. Pas 9 kan modal kan. Iya. Ya bayar tukang ini modal ini yang paling 300 ya. Berarti ini nih. Cashback. Nah, cashback. PL bukan tunjukan langsung nih tender. Iya ini tender di atas 200 kan pasti tender kan. Coba lihat tadi mukanya lagi. Bisa-bisanya. Belum jadi kali ini. Ya emang udah kelihatan dong sketsanya dong. Ini kan udah Sih mirip udah jauh banget. lah dari jauh juga mirip. Kagak mirip ini bener dah. Kayak bapak-bapak pakai peci doang ini mah. Ya, paling mau diganti palanya ya. Palanya doang kan. Nggak mungkin ininya ntar juga palanya itu. diganti Iya, belang sama badannya dong. Iya. Komposisi tuh lihat kantongnya. Kantongnya hampir segede muka. Kantong bajunya itu hampir segede muka sendiri juga hampir ya. Masalahnya kalau ngerubah mukanya nanti nggak matching sama badannya pasti. Iya. Kalau dirombak ulang udah rugi juga nih. Dia terlalu cabi. Sama terlalu moker cing, matanya cing. Katanya sayu banget. Iya. Bukan suci. Iya. Moker bet itu Kantong matanya juga ditebelin begitu kayak di. Aneh banget ya. Iya kayak Shinchan cing. Jangan ini. Atau diganti namanya, ini bukan patung Bung Karno udah gitu. Iya. Patung Perjuangan misalnya gitu ya kan. Perjuangan udah. Jangan patung Bung Karno, paling bener ganti nama udah. Iya, ganti nama. Masa jadi ganti nama. Karena bakal aman ya. Bakal aman. Kalau diganti ini kita ganti lebih nama. murah ganti nama daripada ganti muka jadi mirip. Iya. Lucu banget. Suruh bongkar akhirnya, harus dibongkar katanya. Iya. Bung Karno, iya. Iya. Atau ganti namanya bukan patung Bung Karno. Iya. Namanya itu. Bukan patung Bung Karno. Bukan patung Bung Karno. Iya. Ganti nama aja. Lebih murah itu. Iya, lebih murah ya. Lebih murah. Tapi nggak sesuai peruntukan, susah lagi rubah-rubahnya kan. Tender-tendernya bikin Bung Karno, gimana ya? Iya juga ya. Tapi udah patung bukan Bung Karno udah, tinggal ganti itu aja ya. Iya. Atau Selesai. patung cosplay Bung Karno. Iya kan. Jadi orang yang menyerupai Bung Karno. Ya kan cosplay nggak harus mirip. Yang penting. Atau patung Bung Karno tapi nggak mirip. Ini masa muda ini. Enggak bisa kalau ini mau di Bung Karnoin. Gue sih jadi Puan Maharani juga tersinggung kakek gue dibikin kayak gini. Maksudnya kita mau cari alasan ini Bung Karno waktu apa, nggak ada mirip-miripnya udah. Tuh wajah muda Bung Karno begini. Nggak mirip. Tuh. Nggak mirip. Nggak ada. Itu yang di ini kayak mirip. Enggak cing, nggak mirip cing. Yang di tengah enggak ya? Enggak cing, nggak mirip cing. Tetap nggak mirip cing, tetap nggak mirip. Yang di tengah tuh. Bung Karno tuh matanya tajem cing, nggak itu lebih mirip. Matanya nggak semoker itu Bung Karno. Enggak. Tuh. Nih. Sama yang tengah. Tuh. Gak mirip ya? Kagak mirip cing. Tuh. Matanya sendu banget tuh. Iya, kane nih gitu. Tuh. Coba lihat Patungnya lagi. belum jadi banget. Iya. Mana ini udah dibenerin belum ya? Mata yang sebelah kanan tuh hitamnya tuh nggak sama tingginya. Emang nggak sama cing. Emang nggak sama. Kelopaknya lebih ini yang mata kirinya dia. Itu beda vendor kali yang bikin mata kanan sama mata kiri nih. Alis sudah jadi belum menurut lo? Masih bisa di Amplas. Enggak cing tuh udah aduh. Sedih sih nih. Mulutnya juga imut banget ini, terlalu imut. Hah? Mulutnya hitam banget kayak Mamat Al-Katiri. Coba ada gak patung Bung Karno yang udah jadi? Patung Bung Contoh Karno. patung Bung Karno ya. Yang udah pernah ada yang bikin tuh pas itu. Enggak patung Bung Karno. Di image. Patung Bung Karno coba. Patung Bung Karno. Nah, itu Sudirman. Emang ada Bung Karno Sudirman? Bukan, itu patung. Ini Itu sebelah kanan. Bung Karno ya?
Ini masih oke nih. Tapi kantongnya masih gede muka sih. Iya. Mungkin fashion zaman dulu sih. Iya. Nah ini mirip. Ya walaupun tidak persis ya. Iya, tapi kan ada Bung Karno-nya detail mukanya bener. Iya. Di Lemhanas. Apa emang susah kalau pakai semen ya? Harus pakai logam. Vendornya mungkin karena logam, semen. Karena semen kali ya. Adukannya ngembang. Iya kali. Itu. Makanya nggak mungkin 500 juta. Iya, emang bikin patung nggak pakai semen kali ya? Iya, batu, pahat batu gitu kali. Logam gitu ininya tuh. Dia semen ini ya. Kayak buat 17-an ini. Yang pakai. Iya kan? Yang pakai koran dibasahin. Iya, pakai koran dibasahin. Iya kan? Tuh, jadi ngembang. Mungkin matanya tadinya pas dipasang bener, Cing. Pas udah kena panas agak melewat jadi begitu. Namanya koran dipadetin ya enggak? Aduh, dibandinginnya jadi berasa banget. Nah. Itu tadi di gedung Lemhanas kalau nggak salah tadi. Beda. Sebenarnya karena struktur mukanya aneh sih sebenarnya. Nggak proporsional ya. Iya, nggak proporsional. Ini. Kayak gagal botox, Cing. Atau baru botox terus keluar, ini belum jadi. Iya, ini versi Bung Karno dalam sejarah sih nggak pernah botox ya. Iya. Alisnya ketebelan emang. Alis ketebelan jelas itu, tebel banget itu. Iya. Nah ini mah prakarya anak sekolah ini. 500 juta. Kayaknya nggak mungkin 500 juta deh, Cing. Bikin patung setinggi itu ya. Iya. Ya kayak bikin rumah per meter aja berapa misalnya adukannya? Per meter ada yang... Per meter berapa? 4 juta? 3,5 juta. Iya. 3,5 juta. Misalnya kali 100 meter aja udah 350 juta kan berarti kan? Iya. Ini patung setinggi ini 500 juta kayaknya nggak nyampe dah. Kemurahan dah. Kemurahan. Makanya dari 16 miliar ke 500 juta. Iya, vendornya makanya nyanggupinnya begini. Iya. Ya 500 juta begini. Harus pakai semen. Iya. Pasirnya juga seadanya. Bahannya apaan tuh? Hah? Logam kayaknya yang dijadi ini. Logam. Ini logam ini. Iya, kelihatan dari ininya. Kalau pakai logam 16 miliar mungkin, Cing. Oke. Bajanya 500, ya udah semennya Pak. Ya udah dah gitu. Iya. Mirip ya? Tuh patung perunggu 1,9 miliar. Tuh kan? Perunggu. Tuh, patung perunggu 1,9 miliar. Oh iya, di GBK juga ada patung Bung Karno, bener. Di GBK mana GBK? Di GBK ada tuh. Pakai logam. Semen apa logam? Kayaknya jarang yang semen. Di Pegangsaan tuh juga ada kan? Gedung Soekarno-Hatta. Enggak Pegangsaan, Pegangsaan, di Proklamasi. Oh iya, Proklamasi yang di tempat Proklamasi. Iya, itu kan ada Bung Karno sama Bung Hatta kan? Bung Karno, Pegangsaan ya. Pegangsaan tuh ada tuh. Nah. Bukan yang itu kanan. Bukan yang kanan. Nah, Tugu Proklamasi. Nah, ini kan enak dilihatin nih. Bahannya pasti apa namanya logam ini. Iya, nah, nggak mungkin semen ini, Cing. Nah. Iya, emang secara muka nggak mungkin mirip. Detail. Iya. Apalagi ini tahun lama kan, nggak mungkin pakai teknologi 3D cetakannya nih. Kecuali pakai lilin tuh kayak Madame Tussauds tuh. Iya. Lilin baru bisa. Benar. Bung Hattanya detail nih kacamata nih. Iya. Tapi nggak mungkin 500 juta ini. Nggak terlalu mirip juga. Cuman kan paling nggak alisnya. Iya. Kocak ya. Kocak. Iya. Kocak. Iya. Ini lagi. Oke lah kalau begitu lah. Ini lagi gitu. Ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI.